Viral. 15 tahun menghilang. Wanita CEO ini syok saat tahu cinta pertamanya jadi penjahit jalanan di pinggir jalan. Panas di sudut perempatan Jalan Fatmawati siang ini bukan sekadar temperatur, melainkan sebuah siksaan yang memeluk erat. Matahari seolah memiliki dendam pribadi pada aspal hitam yang retak-retak, mengirimkan gelombang hawa panas yang menari-nari fatamorgana di pelupuk mata Elang. Sudah 5 jam ia duduk mematung di bangku kayu kecil yang salah satu kakinya diganjal batu bata. Di hadapannya, mesin jahit tua bermerek Butterfly yang cat hitamnya sudah mengelupas di sana-sini tampak seperti satu-satunya kawan setia yang tidak pernah mengeluh. Kaki kanan Elang mengayun ritmis di atas pedal besi. Kriek, tak-tak-tak, kriek, tak-tak-tak. Suara itu adalah detak jantung kehidupannya yang lambat dan monoton, tenggelam ditelan deru bising knalpot ribuan kendaraan yang melintas tanpa peduli. Elang berhenti sejenak, menyeka peluh yang menganak sungai di pelipisnya dengan punggung tangan. Kulitnya gelap terbakar matahari, kasar seperti amplas, namun jari jemarinya memiliki kelembutan yang kontradiktif. Jari-jari itu, yang kapalan dan sering tertusuk jarum, kini sedang memegang sepotong celana jeans murahan milik seorang kuli bangunan yang minta dikecilkan. "Jangan mahal-mahal ya, Bang. Buat kondangan besok," kata kuli itu tadi pagi, sambil menyodorkan uang Rp5.000 yang sudah lecek dan berminyak. Elang hanya mengangguk, tersenyum tipis. Ia tidak punya hati untuk menawar. Di kota ini, kemiskinan memiliki aroma yang khas, bau keringat basi, debu jalanan, dan kepasrahan yang menggantung di udara. Dan Elang menghirup aroma itu setiap hari, membiarkannya mengendap di paru-parunya, menjadi bagian dari DNA-nya. Ia kembali menunduk, menyipitkan mata. Benang hitam itu masuk ke lubang jarum dengan presisi yang menakutkan. Bagi Elang, menjahit bukan sekadar menyatukan dua potong kain. Menjahit adalah sebuah usaha putus asa untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan hidup yang berantakan. Setiap tusukan jarum adalah doa, setiap putaran roda mesin adalah harapan bahwa suatu hari nanti, benang takdirnya akan membawanya pada sesuatu yang lebih baik dari trotoar berdebu ini. Atau mungkin, membawanya kembali pada seseorang. Pikiran itu membuat gerakan tangannya terhenti. Elang merogoh saku celana bahannya yang sudah lusuh. Di sana, tersembunyi jauh di dasar saku, ada sebuah benda yang selalu ia bawa. Bukan uang, bukan jimat, melainkan sebuah kancing mutiara kecil yang sudah retak pinggirnya. Elang mengusap permukaan kancing itu dengan ibu jarinya. "Dingin. Nanti kalau aku sudah besar, kamu jahitkan aku baju putri ya, Elang? Janji." Suara itu bergema di kepalanya, lebih nyaring dari klakson bus kota yang memekakkan telinga. Suara seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dua, di bawah pohon beringin panti asuhan 15 tahun yang lalu. Gadis yang matanya berbinar seperti bintang, sebelum sebuah mobil sedan hitam membawanya pergi dan memisahkan dunia mereka selamanya. Elang ingat betapa ia mengejar mobil itu sampai sandalnya putus, sampai paru-parunya terasa mau meledak, hanya untuk melihat debu yang ditinggalkan roda mobil itu. "Mas. Woi, Mas penjahit." Lamunan Elang pecah berkeping-keping. Seorang ibu-ibu bertubuh gempal dengan daster bermotif bunga norak berdiri di depan lapaknya. Wajahnya merah pada menahan amarah atau mungkin kepanasan. Di tangannya ada sebuah daster yang jahitannya miring. "Kamu ini gimana sih kerjanya? Ini ketiaknya kekecilan. Saya nggak bisa napas kalau pakai ini. Kamu niat kerja nggak sih?" Hardik ibu itu tanpa basa-basi. Suaranya melengking, membuat beberapa pejalan kaki menoleh sebentar sebelum kembali sibuk dengan urusan mereka sendiri. Elang menunduk, menyembunyikan kilat sakit hati di matanya. Ia mengambil daster itu dengan hormat. "Maaf, Bu. Saya perbaiki sekarang. Sebentar saja. Nggak usah bayar lagi ya. Awas kalau minta nambah." Elang tidak menjawab. Ia hanya menginjak pedal mesin jahitnya lagi. Tak. Ia membiarkan suara mesin meredam harga dirinya yang terinjak-injak. Ia sudah terbiasa. Menjadi orang kecil di kota besar berarti harus siap menjadi keset kaki. Diinjak, dikotori, lalu ditinggalkan begitu saja. Ia memperbaiki jahitan itu dengan telaten, seolah-olah daster murah itu adalah gaun sutra seorang ratu. Itu adalah satu-satunya kebanggaan yang ia miliki. Ia tidak pernah bekerja setengah hati, meskipun dunia membayarnya dengan setengah harga.
Langit yang tadinya terik perlahan berubah warna. Awan kelabu bergulung-gulung datang dari arah selatan, membawa serta angin kencang yang menerbangkan sampah plastik di jalanan. Aroma aspal panas yang tersiram tetes air pertama mulai tercium, bau petricor yang bercampur dengan bensin. Hujan turun dengan brutal. Bukan gerimis romantis seperti di film-film, tapi hujan badai yang marah. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Pedagang asongan sibuk menutupi dagangan mereka dengan plastik biru. Elang dengan sigap menarik terpal plastik lusuh dari bawah gerobaknya, menutupi mesin jahit kesayangannya. Ia rela tubuhnya basah kuyup, asalkan nyawanya, mesin jahit itu, tetap kering. Ia berdiri di bawah pohon angsana yang daunnya tak cukup rimbun untuk menahan derasnya air. Bajunya yang tipis basah dalam sekejap, menempel di kulit, memperlihatkan tulang-tulang rusuknya yang menonjol. Dingin menusuk tulang, tapi Elang tetap berdiri tegak di samping gerobaknya, menjaga satu-satunya harta yang ia punya. Ia menatap jalan raya yang kini macet total. Mobil-mobil mewah berbaris seperti mainan mahal yang terjebak dalam banjir. Lampu rem mereka menyala merah, memantul di aspal basah, menciptakan lukisan abstrak yang suram. Di antara deretan mobil itu, sebuah sedan hitam mengkilap, jenis mobil yang harganya mungkin bisa memberi makan satu kampung Elang selama setahun, tiba-tiba menyalakan lampu hazard. Mobil itu berhenti tepat beberapa meter dari tempat Elang berdiri. Mesinnya mati mendadak. Elang hanya melihatnya sekilas, tidak terlalu peduli. Itu masalah orang kaya. Masalah mereka adalah mesin yang mogok atau AC yang tidak dingin. Masalah Elang adalah apakah hari ini ia bisa makan atau harus menahan lapar lagi dengan air putih. Namun, takdir punya cara yang lucu untuk mengetuk pintu. Kaca jendela belakang mobil mewah itu perlahan turun. Sebuah tangan putih, halus, dan terawat menjulur keluar, mencoba merasakan rintik hujan, atau mungkin memberi kode pada sopir. Di pergelangan tangan itu melingkar sebuah gelang emas yang berkilauan tertimpa lampu jalan. Tapi bukan emas itu yang membuat napas Elang tercekat. Matanya, yang tajam seperti namanya, menangkap sesuatu yang lain. Di balik kaca mobil yang setengah terbuka, samar-samar ia melihat siluet wajah seorang wanita. Wanita itu tampak gelisah, memijat pelipisnya. Wajah itu, meskipun dewasa dan penuh polesan make-up mahal, memiliki garis rahang yang sangat Elang kenal. Dan di kursi penumpang, tergeletak sebuah gaun putih panjang yang sepertinya terjepit pintu mobil atau tersangkut sesuatu. Jantung Elang berdegup kencang, lebih cepat dari putaran dinamo mesin jahitnya. Sebuah perasaan aneh merayap naik dari perutnya. Perasaan yang ia pikir sudah mati 15 tahun yang lalu. Rasa rindu, bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Hujan semakin deras, seolah ingin menghapus jarak antara si penjahit jalanan yang basah kuyup dan sang putri di dalam kereta kencana besinya. Tapi Elang tahu, jarak di antara mereka bukan hanya beberapa meter aspal basah. Jarak itu adalah jurang nasib yang tak mungkin diseberangi. Di dalam kabin Mercedes-Benz S-Class itu, dunia terasa hening, terpisah sepenuhnya dari kekacauan badai di luar. Aroma kulit jok premium bercampur dengan pengharum mobil beraroma lavender, menciptakan ilusi ketenangan yang memabukkan. Namun bagi Alina, keheningan ini justru mencekik. AC mobil berdesing halus, meniupkan udara dingin yang menusuk pori-pori kulitnya yang seputih pualam. Alina duduk kaku di kursi belakang, kedua tangannya saling meremas di atas pangkuan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna champagne, karya desainer ternama yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga selama 5 tahun. Namun, di tubuhnya, gaun indah itu tidak terasa seperti perhiasan. Ia terasa seperti kain kafan yang melilit terlalu erat. "Pak Ujang, kenapa berhenti?" tanya Alina. Suaranya pelan, namun ada getaran panik yang tertahan di sana. Ia melirik jam tangan Cartier di pergelangan tangannya. Pukul 16.45. Acara pertunangan, atau lebih tepatnya, penandatanganan kontrak merger perusahaan yang disamarkan sebagai pertunangan, akan dimulai 1 jam lagi. "Mogok, Non," jawab Pak Ujang, supir tua yang setia itu, dengan nada bersalah. Matanya menatap nanar ke indikator dashboard yang mati total. Kayaknya akinya kena, atau mungkin karena banjir tadi. "Saya coba kontak kantor dulu." Alina menghela napas panjang. Uap napasnya membentuk kabut tipis di kaca jendela yang dingin.
Ia merasa kepalanya berdenyut. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi seorang wanita. Tapi Alina merasa seperti sapi perah yang sedang diantar ke pejagalan. Ia tidak mencintai pria itu. Ia bahkan tidak yakin apakah ia mengenal dirinya sendiri lagi. Ia mencoba memperbaiki posisi duduknya. Namun tiba-tiba terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Krek-reek. Suara kain yang terkoyak. Halus. Tapi di telinga Alina yang sedang tegang, suaranya seperti ledakan bom. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dengan tangan gemetar, ia meraba bagian samping pinggangnya, tepat di mana gaun itu tersangkut pada engsel sabuk pengaman yang tajam. Ujung jarinya menyentuh benang-benang halus yang terurai. Ada robekan sepanjang 10 cm di sana. Kain sutra yang rapuh itu menyerah pada tekanan, menciptakan celah menganga yang memperlihatkan lapisan dalam gaun yang kasar. Tidak mungkin, desis Alina. Wajahnya pucat pasi. Ini bukan sekadar baju robek. Di dunia Alina, ketidaksempurnaan adalah dosa besar. Sebuah robekan di gaun pertunangan akan menjadi bahan tertawaan kolega ayahnya, menjadi aib bagi keluarga yang memuja citra kesempurnaan di atas segalanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang sudah dihias eyeshadow mahal. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya menghadapi benang putus ini. Dalam keputusasaan, ia menoleh ke samping, menatap keluar jendela yang buram oleh aliran air hujan. Di luar sana, dunia tampak kelabu dan kotor. Namun, di tengah kekelaman itu, mata Alina menangkap sebuah pemandangan yang ganjil. Seorang laki-laki. Laki-laki itu berdiri kaku di bawah pohon angsana yang meneteskan air, basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemejanya yang lusuh menempel di tubuhnya yang kurus, mencetak tulang-tulang bahunya yang tajam. Namun, yang membuat Alina terpaku bukanlah kemiskinan laki-laki itu, melainkan apa yang sedang dilakukannya. Laki-laki itu sedang memeluk sebuah mesin jahit tua yang ditutupi plastik terpal. Ia membungkukkan badannya, menjadikan punggungnya sendiri sebagai tameng agar air hujan tidak menembus celah plastik itu. Ia melindungi mesin besi berkarat itu seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir. Ada sesuatu yang menghantam dada Alina melihat pemandangan itu. Sebuah rasa nyeri yang asing. Di dunianya, benda-benda rusak akan langsung dibuang dan diganti baru. Tidak ada yang dipertahankan. Tidak ada yang dilindungi, mati-matian seperti itu. Tanpa sadar, tangan Alina bergerak menyentuh tombol jendela. "Non, jangan dibuka, nanti basah," seru Pak Ujang kaget. Alina tidak peduli. Kaca jendela itu turun perlahan, menghilangkan batas antara dua dunia yang bertolak belakang. Aroma hujan yang basah, bau tanah, dan asap knalpot langsung menyerbu masuk, mengusir aroma lavender yang artifisial. Cipratan air hujan mengenai pipi Alina, dingin dan nyata. Ia tidak menghindar. Ia justru memajukan wajahnya sedikit, ingin melihat lebih jelas. Laki-laki itu menoleh. Pandangan mereka bertemu. Waktu seolah melambat, membeku di antara rintik hujan yang jatuh vertikal. Alina menatap wajah laki-laki itu. Wajah yang keras, ditempa oleh matahari dan debu jalanan. Kulitnya gelap, rahangnya tegas, namun mata itu coklat tua, dalam dan teduh seperti telaga di tengah hutan. Mata itu memancarkan kelelahan yang purba, namun juga menyimpan ketabahan yang luar biasa. Tidak ada kemarahan di sana, hanya penerimaan. Alina merasa dadanya sesak. Ia seperti pernah melihat mata itu. Bukan di majalah bisnis, bukan di pesta koktail, tapi di suatu tempat yang jauh. Di masa lalu yang hangat dan sederhana. Tatapan itu menelanjangi jiwanya, membuat Alina merasa telanjang meski berbalut sutra. Di hadapan laki-laki yang basah kuyup ini, Alina merasa dirinya yang kering dan wangi justru terlihat lebih menyedihkan. Si penjahit itu tampak terkejut. Ia mundur selangkah, seolah silau melihat kemewahan yang tiba-tiba terpampang di depan matanya. Ia menunduk. Gestur refleks seorang rakyat jelata di hadapan bangsawan, berusaha menyembunyikan wajahnya. Tapi mata Alina sudah terlanjur menangkap detail lain. Di leher laki-laki itu, tergantung sebuah kalung tali hitam sederhana dengan bandul yang aneh. Sebuah kancing. Kancing mutiara putih yang retak. Napas Alina tercekat.
Memori masa kecil yang selama ini terkubur di bawah tumpukan pelajaran etika dan bisnis tiba-tiba menyeruak naik. Bayangan seorang anak laki-laki kurus yang menangis sambil mengejar mobil, menggenggam kancing baju Alina yang putus saat mereka berpelukan perpisahan. "Jangan lupakan aku, Alin." Suara itu berbisik di telinganya, bersaing dengan suara hujan. Apakah mungkin? Di kota berpenduduk 10 juta jiwa ini, Alina melirik kembali kerobekan di pinggang gaunnya. Benang-benang sutra yang terburai itu seolah berteriak minta tolong. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa Tuhan, atau takdir, sedang memberinya sebuah ironi. Ia memiliki segalanya: uang, kekuasaan, kecantikan. Tapi saat ini, detik ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kehormatannya hanyalah laki-laki miskin di pinggir jalan itu. Ia butuh benang. Ia butuh jarum. Ia butuh tangan kasar itu. Dengan nekat, Alina membuka pintu mobil. "Non Alina!" Pak Ujang berteriak histeris. Alina mengabaikannya. Sepatu hak tinggi low boatinnya menginjak genangan air keruh, menodai sol merahnya dengan lumpur hitam. Ia tidak peduli. Ia berdiri di tengah hujan, gaun mahalnya seketika basah di bagian bawah. Ia menatap lurus ke arah laki-laki itu. "Kamu." Suara Alina bergetar, kalah oleh suara guruh yang menggelegar di langit. Laki-laki itu mengangkat wajahnya lagi, menatap wanita cantik yang tiba-tiba turun ke dunianya yang kumuh. Ada keterkejutan luar biasa di wajahnya, seolah melihat bidadari yang jatuh ke kubangan lumpur. Bisa kau perbaiki ini?" Alina menunjuk robekan di pinggangnya dengan tangan gemetar. Air mata dan air hujan kini bercampur di pipinya. "Tolong, saya mohon." Bukan perintah seorang majikan. Itu adalah permohonan seorang manusia yang putus asa. Hujan tidak lagi sekadar air yang jatuh dari langit. Ia telah berubah menjadi tirai tebal yang memisahkan realitas. Di satu sisi ada kemewahan Mercedes-Benz yang hangat, dan di sisi lain ada kolong pohon angsana yang lembab dan berbau tanah. Alina baru saja melangkah menembus tirai itu, membiarkan tubuhnya diguyur dingin yang menusuk tulang. Pak Ujang berlari tergopoh-gopoh keluar dari mobil dengan payung hitam besar, berusaha memayungi majikannya. Namun, langkah Alina terlalu cepat, terlalu nekat. Ia menerobos masuk ke dalam wilayah elang, sebuah area sempit berukuran 2 kali 1 meter yang terlindung terpal plastik biru yang bocor di sana-sini. "Nona, masuk mobil lagi. Nona, biar bapak yang urus," teriak Pak Ujang. Suaranya kalah oleh gemuruh guntur. Alina mengangkat tangannya, memberi isyarat agar supirnya berhenti. Ia berdiri tepat di hadapan elang. Jarak mereka kini tak lebih dari 1 lengan. Di bawah naungan terpal yang rendah itu, aroma mereka bertabrakan. Aroma parfum Chanel yang elegan bercampur paksa dengan aroma keringat, oli mesin, dan apeknya baju basah elang. Elang mundur selangkah hingga punggungnya menabrak batang pohon yang kasar. Matanya membelalak. Napasnya tertahan di tenggorokan. Kehadiran wanita ini di gubuk daruratnya terasa seperti sebuah pelanggaran hukum alam. Bidadari tidak seharusnya menjejakkan kaki di lumpur. Sutra tidak seharusnya bersanding dengan karung goni. Maaf, Nona." Elang tergagap. Suaranya parau karena jarang digunakan untuk bicara panjang lebar. Ia panik. Tangannya menyambar kain lap kumal yang tergantung di stang mesin jahit. Lalu dengan gerakan cepat dan canggung, ia mengelap bangku kayu kecil tempatnya biasa duduk. "Duduk. Jangan. Kotor. Semuanya kotor di sini." Elang bingung sendiri. Ia melihat sepatu hak tinggi wanita itu yang kini terbenam dalam becek. Ia merasa malu. Rasa rendah diri yang akut merayap naik dari perutnya, mencekik lehernya. Ia ingin wanita ini pergi, bukan karena ia membencinya, tapi karena ia tidak sanggup melihat kemiskinan dirinya sendiri terpampang begitu nyata di hadapan kemilau wanita itu. "Jahit ini," ucap Alina. Suaranya tidak lagi bergetar, namun terdengar kosong, seolah seluruh energinya habis tersedot oleh keputusasaan. Ia menunjuk pinggangnya. "Sekarang, aku tidak bisa kembali ke mobil dengan baju seperti ini." Elang menatap robekan di pinggang ramping itu. Kain sutra berwarna champagne itu terkoyak menyedihkan. Sebagai penjahit, Elang tahu betapa mahalnya kain itu.
1 meternya mungkin seharga gerobak dan seluruh hidupnya. Saya tidak punya benang sutra, Nona. Benang saya kasar. Jarum saya tumpul. Nanti merusak bahannya. Tolak Elang halus, matanya menatap lantai tanah, tak berani menatap wajah Alina. Aku tidak peduli. Sentak Alina tiba-tiba. Elang tersentak. Ia memberanikan diri menatap mata wanita itu. Di sana, di balik bulu mata lentik yang basah, ia melihat genangan air mata yang bukan berasal dari hujan. Ada luka yang menganga, lebih lebar dari robekan gaun itu. Tolong! Bisik Alina, kali ini nada suaranya merosot jatuh. Cukup satukan saja, agar aku tidak telanjang di hadapan mereka. Kata-kata itu menghantam dada Elang. Agar aku tidak telanjang di hadapan mereka. Elang mengerti perasaan itu. Perasaan ingin menutupi aib, menutupi kekurangan, agar dunia tidak memandang rendah. Tanpa bicara lagi, Elang mengangguk. Ia menarik bangku kayunya mendekat. Nona harus berdiri tegak. Tahan napas sedikit. Alina menurut. Elang duduk di bangku pendek itu, membuat posisinya sejajar dengan pinggang Alina. Tangan kanannya gemetar saat mengambil jarum dan benang berwarna krem, warna yang paling mendekati, meski tetap terlihat kontras di atas sutra mahal itu. Proses itu dimulai. Suasana hening seketika, seolah hujan di luar sana berhenti eksis. Yang terdengar hanya deru napas mereka yang tak beraturan. Elang bekerja dengan konsentrasi penuh. Jemarinya yang kasar, kapalan, dan bernoda hitam bekas oli, kini menari di atas kulit halus dan kain sutra Alina. Ia harus sangat berhati-hati. Satu gerakan salah, jarum itu bisa melukai kulit putih susu itu. Jangan sentuh kulitnya. Jangan sentuh. Batin Elang berteriak memperingatkan dirinya sendiri. Namun, mustahil. Saat ia menarik simpul benang, punggung jari telunjuknya tak sengaja menyentuh pinggang Alina. Deser. Seperti ada aliran listrik ribuan volt yang menyengat mereka berdua. Alina tersentak kecil, tapi tidak menjauh. Sentuhan kulit kasar Elang terasa panas di kulit dinginnya. Anehnya, rasa kasar itu justru memberinya rasa aman. Itu adalah sentuhan nyata. Bukan sentuhan basa-basi pejabat yang menjabat tangannya dengan senyum palsu. Ini adalah sentuhan seorang pekerja keras yang jujur. Dari jarak sedekat ini, Elang bisa mencium aroma tubuh Alina yang menguar, aroma vanila dan hujan. Aroma yang membangkitkan memori masa kecil di panti asuhan. Aroma sabun batangan murah yang dulu sering mereka pakai mandi bersama di sungai. Apakah ini kamu, Alin? Si cengeng yang takut petir? Batin Elang menjerit. Matanya melirik sekilas ke pergelangan tangan Alina. Tidak ada tanda lahir di sana, tertutup jam tangan emas. Elang kecewa. Keraguan kembali menyelimuti hatinya. Ia hanya seorang tukang jahit jalanan. Berani-beraninya ia berharap CEO kaya raya ini adalah teman masa kecilnya. Itu mimpi di siang bolong. Selesai. Gumam Elang serak setelah memotong sisa benang dengan gunting kecilnya. Jahitan itu rapi, kuat, namun terlihat jelas bedanya. Benang katun murah itu tampak menonjol di atas sutra. Sebuah cacat yang sempurna. Alina menunduk, meraba jahitan itu. Asap. Tapi kuat. Robekan itu tertutup rapat. Ia merasa seperti baru saja ditambal. Bukan hanya bajunya, tapi juga sedikit dari jiwanya yang koyak. Terima kasih, ucap Alina tulus. Ia buru-buru membuka tas tangan kulitnya yang basah, mengeluarkan dompet panjang. Tanpa menghitung, ia menarik 5 lembar uang Rp100.000 berwarna merah. Jumlah yang sangat besar untuk pekerjaan 5 menit. Ia menyodorkan uang itu pada Elang. Elang menatap lembaran merah itu. Tiba-tiba, rasa hangat di dadanya berubah menjadi dingin yang menyakitkan. Uang itu terasa seperti tamparan. Uang itu adalah pengingat bahwa ini hanyalah transaksi. Penjual jasa dan pembeli. Majikan dan kuli. Elang menggeleng pelan, kedua tangannya disembunyikan di belakang punggung. Tidak usah. Nona, simpan saja. Ambillah. Ini jasamu. Desak Alina, bingung. Orang miskin seharusnya senang diberi uang lebih, bukan? Begitu logika dunia Alina bekerja. Elang menatap mata Alina tajam.
Untuk pertama kalinya dengan sorot mata terluka. Saya menjahit untuk menutup lubang, Nona. Bukan untuk mengemis. Kata-kata itu menohok Alina. Ia terdiam. Tangannya yang memegang uang menggantung di udara, canggung. Ia merasa malu lagi. Kali ini bukan karena bajunya yang robek, tapi karena ia baru saja merendahkan harga diri seseorang dengan cara yang paling halus, menganggap segalanya bisa dibeli. Suara klakson mobil Pak Ujang berbunyi panjang, memecah ketegangan. Mobil sudah menyala kembali. Saya harus pergi, kata Alina pelan, memasukkan kembali uangnya dengan gerakan kaku. Ia merasa berhutang sesuatu yang tak bisa dibayar dengan uang. Siapa? Siapa namamu? Elang terdiam sejenak. Jika ia menyebut namanya, apakah wanita ini akan ingat? Atau justru akan tertawa? Penjahit, jawab Elang datar. Panggil saja penjahit. Alina menatapnya lama, mencoba merekam wajah itu. Lalu, tanpa kata lagi, ia berbalik dan berlari kecil kembali ke mobil mewahnya. Pintu tertutup. Hujan kembali memburamkan kaca jendela. Elang berdiri mematung di bawah terpalnya yang bocor. Ia melihat mobil itu perlahan bergerak menjauh, membelah kemacetan, meninggalkan asap putih tipis. Elang menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangan yang baru saja menyentuh sutra. Tangan yang kotor dan kasar. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Jarak di antara mereka bukan lagi soal meter. Jarak itu adalah nasib. Dan hari ini, Elang sadar, ia berada di sisi jurang yang salah. Mobil mewah itu telah lama menghilang di telan kabut malam, meninggalkan jejak ban yang perlahan terhapus oleh aliran air kotor di selokan. Hujan mulai mereda, menyisakan gerimis halus yang turun seperti serbuk kristal, membasahi Jakarta yang mulai menyalakan lampu-lampu kotanya. Namun bagi Elang, waktu seolah berhenti berputar tepat di detik mobil itu melaju pergi. Elang masih berdiri di sana, di bawah terpal plastik birunya yang bocor. Tangannya masih terasa panas, seolah sisa kehangatan dari pinggang wanita itu masih tertinggal di ujung jemarinya. Ia menatap bangku kayu kecil tempat Alina tadi duduk. Bangku kasar yang biasanya diduduki kuli panggul atau tukang ojek, hari ini diduduki oleh seorang ratu. Ada aroma yang tertinggal. Aroma vanila yang lembut, tersamar di antara bau aspal basah dan sampah pasar. Aroma itu bukan sekadar wangi parfum mahal. Itu adalah kunci yang membuka gerbang karatan di dalam memori Elang. Sebuah gerbang yang selama 15 tahun ini, ia gembok rapat-rapat agar tidak melukai kewarasannya. Elang bergerak lambat, membereskan peralatannya. Ia menutup mesin jahit butterfly-nya, mengelap sisa air dengan kain perca. Lalu, tangannya terhenti pada sebuah kaleng biskuit tua yang penyok di sudut gerobak. Kaleng itu berkarat, catnya sudah hilang tak berbekas, tapi bagi Elang, benda itu lebih berharga dari brankas ban manapun. Dengan hati-hati, ia membuka tutup kaleng itu. Di dalamnya, di atas tumpukan benang kusut dan jarum pentul berkarat, tergeletak sebuah benda kecil yang berkilau redup tertimpa cahaya lampu jalan yang remang-remang. Sebuah kancing mutiara, putih, retak di bagian pinggir, dengan sisa benang merah yang masih terikat di lubangnya. Elang mengambil kancing itu, meletakkannya di telapak tangan. Dinginnya logam menyengat kulit. Seketika, hiruk-pikuk jalanan Jakarta lenyap. Suara klakson dan teriakan pedagang nasi goreng memudar, digantikan oleh suara lonceng gereja tua dan derit ayunan besi yang berkarat. Dunia di sekeliling Elang berubah menjadi sepia. Panti asuhan Kasih Bunda, 15 tahun yang lalu. Angin sore berhembus kencang di halaman panti yang tandus. Daun-daun kering berguguran dari pohon beringin besar yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa. Di bawah pohon itulah tempat persembunyian mereka. Tempat di mana dunia orang dewasa yang kejam tidak bisa menjangkau mereka. Seorang anak perempuan berumur 7 tahun sedang menangis terseduh-seduh. Rambutnya yang panjang berantakan, dan wajahnya cemong oleh debu bercampur air mata. Ia memegangi rok gaun panti asuhan yang berwarna pudar. Ada robekan besar di sana, tersangkut paku pagar saat ia mencoba memanjat tadi. Ibu asuh bakal marah. Ibu asuh bakal pukul aku pakai rotan. Isak gadis kecil itu, tubuhnya gemetar ketakutan. Ketakutan yang murni dan polos. Baginya, rotan ibu asuh adalah neraka dunia. Seorang anak laki-laki kurus,
dengan kulit lebih gelap dan lutut penuh luka koreng, duduk di hadapannya. Itu Elang kecil. Ia tidak banyak bicara. Ia jarang menangis. Hidup telah mengajarkannya bahwa air mata tidak menyelesaikan masalah. Tindakanlah yang menyelesaikannya. Jangan nangis, Alin, kata Elang kecil pelan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah jarum jahit yang ia curi dari ruang kerajinan tangan dan gulungan benang merah yang ia temukan di tong sampah. Kamu bisa benerin? Tanya Alina kecil. Matanya yang basah membulat penuh harap. Elang mengangguk mantap, meski hatinya berdebar. Ia belum pernah menjahit sebelumnya. Ia hanya sering mengintip tukang jahit keliling yang lewat depan panti. Dengan tangan kecil yang gemetar, Elang mulai menusukkan jarum itu. Gerakannya kaku. Berkali-kali ujung jarum menusuk jari telunjuknya sendiri, hingga darah segar menetes keluar, menodai kain pudar itu. Darah. Elang, tanganmu sakit, pekik Alina. Nggak sakit, bohong Elang, menahan perih sambil tersenyum lebar menampakkan giginya yang ompong satu. Asal kamu nggak nangis, aku nggak sakit. Jahitan itu jelek, tidak rata, dan benangnya berwarna merah menyala di atas kain putih kusam. Tapi bagi Alina kecil, itu adalah keajaiban. Ia berhenti menangis. Ia memegang tangan Elang yang terluka, lalu meniupnya pelan. Nanti kalau aku sudah besar, kalau aku dijemput orang kaya, aku mau pakai gaun buatan kamu terus, Elang. Cuma buatan kamu. Janji Alina polos. Janji di bawah pohon beringin. Janji dua anak manusia yang tidak memiliki apa-apa selain satu sama lain. Tapi janji anak panti adalah janji yang paling rapuh di dunia. 2 hari kemudian, sebuah sedan hitam mengkilap masuk ke halaman panti. Sepasang suami istri berpakaian rapi turun. Mereka menunjuk Alina. Hanya Alina. Karena Alina cantik, berkulit bersih, dan pintar menyanyi. Tidak ada yang mau mengadopsi Elang yang pendiam dan berkulit gelap. Hari perpisahan itu adalah hari di mana langit runtuh bagi Elang. Ia melihat Alina diseret masuk ke dalam mobil. Gadis itu menjerit-jerit memanggil namanya. Tangannya menggapai-gapai keluar jendela. Elang berlari. Ia berlari sekuat tenaga mengejar mobil itu. Kakinya yang telanjang menghantam kerikil tajam tanpa rasa sakit. Ia berhasil meraih tangan Alina yang terulur. Mereka berpegangan erat sesaat. Namun mobil melaju semakin kencang. Tarikan itu terlalu kuat. Kerak. Bukan pegangan tangan mereka yang lepas, tapi kancing lengan baju Alina yang ditarik paksa oleh Elang. Kancing itu putus. Elang terpelanting jatuh ke aspal panas, menggenggam kancing mutiara itu erat-erat di dadanya, sementara mobil yang membawa separuh jiwanya menghilang di tikungan. Elang tersentak kembali ke masa kini. Napasnya memburu, seolah ia baru saja selesai berlari mengejar mobil itu lagi. Matanya terasa panas. Ia menggenggam kancing retak itu begitu erat, hingga telapak tangannya sakit. Itu kamu, Alin. Bisiknya parau pada angin malam. Tidak ada keraguan lagi. Tatapan mata wanita di dalam Mercedes tadi adalah tatapan yang sama dengan gadis kecil di bawah pohon beringin. Meski kini mata itu tertutup lapisan make-up dan keangkuhan semu, jiwanya masih sama. Elang menatap nanar ke arah gerobak jahitnya yang reot. Lihatlah dirinya. 15 tahun berlalu, dan ia menepati janjinya. Ia menjadi penjahit. Tapi bukan penjahit gaun pesta seperti impian mereka. Ia hanya penjahit pinggir jalan yang memendekkan celana jeans kuli dan menambal daster robek. Sementara Alina telah terbang tinggi, jauh di atas awan, di tempat yang tak mungkin tersentuh oleh tangan kotor Elang. Elang merasa kancing di tangannya bukan lagi sebuah kenangan manis, melainkan sebuah cermin yang menertawakan kegagalannya. Ia merasa hina. Ia merasa seperti debu di sepatu mahal Alina. Untuk apa aku menyapanya? Batin Elang berperang. Apa yang bisa kuberikan? Hanya akan memalukan dia jika dunia tahu dia punya teman masa kecil seorang gembel. Dengan gerakan kasar, Elang melempar kancing itu kembali ke dalam kaleng biskuit. Suara denting logam yang beradu terdengar nyaring dan menyedihkan. Ia menutup kaleng itu rapat-rapat, seolah ingin mengubur kembali masa lalunya. Ia mulai mendorong gerobaknya menembus malam. Roda-rodanya berdecit memilukan. Kriet-kriet. Elang berjalan pulang ke arah pemukiman kumuh di bantaran kali,
memunggungi jalan raya tempat mobil-mobil mewah berlalu lalang. Ia memutuskan untuk diam. Biarlah robekan di gaun Alina tadi menjadi satu-satunya pertemuan mereka. Biarlah dia menjadi hantu di masa lalu Alina, daripada menjadi noda di masa depannya. Namun, Elang lupa satu hal. Benang takdir, sekusut apapun, tidak akan pernah putus begitu saja. Dan malam ini, benang itu baru saja ditarik, mengencang, dan bersiap menyeret mereka kembali ke dalam pusaran badai yang lebih besar. Matahari Jakarta kembali ke tabiat aslinya, kejam dan tak kenal ampun. Tidak ada lagi jejak hujan badai semalam, seolah langit telah menghapus ingatan tentang pertemuan magis itu. Aspal Jalan Fatmawati kembali menguapkan hawa panas yang membuat pandangan bergelombang, menciptakan fatamorgana di mana gedung-gedung pencakar langit tampak meleleh di kejauhan. Elang kembali duduk di singgasana kayunya yang reot. Kakinya mengayun pedal mesin jahit dengan ritme yang kacau, tak seirama dengan detak jantungnya yang gelisah. Sejak pagi, matanya tak bisa diam. Setiap kali ada mobil hitam lintas, lehernya memanjang, berharap kaca jendela itu turun dan menampilkan wajah yang menghantuinya semalam. Ia merasa bodoh. Ia merasa seperti pungguk yang merindukan bulan, padahal sayapnya patah dan kakinya terantai di lumpur. Fokus, Elang. Fokus. Gumamnya pada diri sendiri, mencoba memasukkan benang ke lubang jarum. Tangannya gemetar. 3 kali ia gagal. Tiba-tiba, sebuah aroma menerobos masuk ke dalam polusi udara yang pekat. Bukan bau asap knalpot, bukan bau got. Itu aroma vanila dan bunga lili. Aroma yang asing di trotoar ini, namun sangat akrab di memori Elang. Ia mendongak. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di sana, berdiri di trotoar yang retak, Alina. Ia tidak mengenakan gaun pesta seperti semalam. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna, dipadukan dengan celana bahan yang jatuh elegan menutupi mata kakinya. Ia tampak bercahaya, seolah ia membawa lampu sorotnya sendiri ke tempat kumuh ini. Namun, wajah cantiknya tampak lelah. Ada kantung mata tipis yang tak bisa disembunyikan oleh concealer mahal. Alina berdiri ragu-ragu, tangannya memegang sebuah kotak makan kertas berwarna coklat. Ia tampak seperti makhluk asing yang tersesat di planet lain. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan pandangan lapar dan curiga, membuat Elang seketika ingin melompat dan melindunginya. Kamu. Suara Elang tercekat. Ia buru-buru berdiri, mengusap tangannya yang kotor ke celana jeansnya. Nona, ada yang salah dengan jahitan saya semalam? Lepas lagi. Alina menggeleng pelan. Ia melangkah maju, sepatu hak tingginya mengetuk trotoar dengan bunyi tak-tak yang terdengar sopan. Tidak. Jahitanmu kuat. Sangat kuat. Ia berhenti tepat di depan meja mesin jahit Elang, meletakkan kotak makan itu di sana. Aku hanya ingin minta maaf soal semalam. Caraku memberimu uang, itu tidak sopan. Elang terpaku. Seorang CEO, seorang putri dari Menara Gading, datang kembali ke neraka debu ini hanya untuk minta maaf pada tukang jahit? Nona tidak perlu. Alina, potong wanita itu lembut. Namaku Alina. Bukan Nona. Nama itu. Mendengar nama itu diucapkan langsung dari bibirnya membuat lutut Elang lemas. Rasanya seperti mendengar lagu lama yang diputar kembali. Elang ingin sekali menjawab. Aku tahu. Aku tahu namamu lebih baik dari siapapun. Tapi lidahnya keluh. Mereka berdiri berhadapan dalam diam yang canggung namun hangat. Ada benang tak kasat mata yang terentang di antara mereka, bergetar pelan. Alina menatap mata Elang, mencari sesuatu, mungkin mencari teman masa kecilnya, atau mungkin sekadar mencari ketulusan yang hilang dari dunianya. Namun, momen rapuh itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sebuah mobil sport merah menyala meraung keras, membelah kemacetan dan berhenti mendadak tepat di depan lapak Elang, nyaris menyerempet gerobaknya. Debu jalanan berhamburan, mengotori celana putih Alina. Pintu mobil terbuka ke atas seperti sayap burung pemangsa. Seorang pria turun. Pria itu tinggi, tegap, mengenakan kemeja biru muda yang 2 kancing teratasnya terbuka, memperlihatkan dada bidang yang licin. Wajahnya tampan, tipe ketampanan yang sering muncul di sampul majalah bisnis, namun matanya tertutup kacamata hitam yang menyembunyikan jiwanya. Ini Richard.
Tunangan Alina. Pewaris tunggal konglomerasi properti yang menganggap dunia adalah papan catur miliknya. Alina. Panggilan itu bukan sapaan, melainkan teguran. Richard melangkah lebar, mengabaikan becek di jalan. Ia langsung menyambar lengan Alina, menariknya menjauh dari meja jahit Elang seolah Alina baru saja menyentuh bangkai tikus. "Apa yang kau lakukan di tempat sampah ini?" desis Richard. Suaranya rendah namun tajam seperti silet. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap sekeliling dengan jijik yang tak ditutup-tutupi. Matanya menyapu gerobak reot Elang, tumpukan kain perca, dan akhirnya mendarat pada Elang. Tatapan itu bukan tatapan marah. Itu tatapan kosong. Richard menatap Elang bukan sebagai musuh, bukan sebagai saingan, bahkan bukan sebagai manusia. Ia menatap Elang seperti kita menatap noda saus di taplak meja, mengganggu, tapi tidak penting. Elang merasakan darahnya mendidih, tapi kakinya terpaku di tanah. Rasa rendah diri yang purba mencengkeramnya. Di hadapan pria yang memancarkan aura kekuasaan dan uang ini, Elang merasa tubuhnya menyusut menjadi kerdil. "Richard, lepas. Sakit." Alina mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Richard terlalu kuat. "Aku cuma mengantar makanan sebagai ucapan terima kasih karena dia menolongku semalam." Richard tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. "Menolongmu? Oh, jadi ini pahlawanmu? Tukang jahit pinggir jalan." Richard melepaskan tangan Alina, lalu melangkah mendekati Elang. Ia menjulang di hadapan Elang, aroma parfum mahalnya yang menyengat mendesak bau keringat Elang. Richard merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit tebal. "Dengar, Bung," kata Richard pelan, seolah sedang berbicara pada anak kecil yang lambat berpikir. "Aku tidak tahu apa modusmu mendekati tunanganku. Mungkin kau pikir kau bisa dapat belas kasihan? Atau kau mau menipu dia?" "Saya tidak." Elang mencoba membela diri, suaranya bergetar menahan amarah. "Diam saat aku bicara," potong Richard dingin. Ia menarik beberapa lembar uang 100.000. Bukan 1 atau 2, tapi segenggam. Mungkin 2 juta rupiah. Tanpa melihat wajah Elang, Richard menjatuhkan uang itu begitu saja di atas mesin jahit, tepat di atas kain celana jeans kuli yang sedang dikerjakan Elang. Lembaran uang itu berserakan, sebagian jatuh ke tanah yang berdebu. "Ambil ini. Anggap saja sedekah," kata Richard sambil menepuk-nepuk tangannya seolah baru saja memegang sampah. Ia mencondongkan wajahnya ke telinga Elang, berbisik dengan nada yang akan menghantui Elang selamanya. "Ketahuilah tempatmu. Langit tidak pantas bersentuhan dengan lumpur. Jangan pernah berani menatapnya lagi, atau aku akan pastikan gerobak buruk rupa ini jadi kayu bakar besok pagi." Setelah itu, Richard berbalik, merangkul pinggang Alina dengan posesif. "Ayo, sayang. Kita harus sterilisasi tanganmu. Tempat ini penuh bakteri." Alina sempat menoleh ke belakang saat diseret masuk ke dalam mobil sport itu. Matanya basah, bibirnya bergerak mengucapkan kata maaf tanpa suara. Tapi permintaan maaf itu tidak sampai. Pintu mobil tertutup. Mesin meraung. Mobil merah itu melesat pergi, menyipratkan air genangan sisa hujan kemarin tepat ke wajah Elang. Elang berdiri mematung. Ia tidak menyeka air kotor di wajahnya. Ia menatap lembaran uang merah yang berserakan di atas mesin jahitnya dan di tanah. Uang yang bisa memberinya makan sebulan. Uang yang dilempar seperti makanan anjing. Perlahan, tangan Elang mengepal. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga berdarah. Dadanya sesak, bukan karena asma, tapi karena harga dirinya baru saja dikuliti hidup-hidup di siang bolong. Di kejauhan, orang-orang mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ke arahnya. Tontonan gratis. Elang menunduk, mengambil uang-uang itu satu persatu dari tanah. Ia tidak membuangnya. Ia tidak merobeknya. Ia terlalu miskin untuk bersikap sombong. Ia meremas uang itu, meremasnya sekuat tenaga sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Ia butuh uang ini untuk hidup, dan kenyataan itulah yang paling menyakitkan. Richard benar. Ia hanya lumpur. Dan lumpur hanya bisa diam saat diinjak. Restoran Prancis di lantai 50 gedung pencakar langit itu memiliki keheningan yang angkuh. Di sini,
Suara denting garpu perak yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti lonceng kematian kecil. Lilin-lilin aromaterapi menyala redup, menciptakan bayang-bayang panjang di wajah-wajah kaku para tamu yang berbicara dengan suara berbisik tentang saham, merger, dan akuisisi. Alina duduk tegak di kursinya. Punggungnya tidak menyentuh sandaran bludru merah marun itu. Ia merasa seperti boneka porselen yang dipajang di etalase toko antik. Cantik, mahal, namun kosong melompong. Di hadapannya, Richard sedang sibuk memotong steak Wagyu A5 yang harganya setara dengan gaji Elang selama 3 bulan. Pria itu tertawa renyah menanggapi lelucon hambarekan bisnis ayahnya. Sama sekali tidak menoleh pada Alina yang sejak tadi hanya mengaduk-aduk sup jamurnya. "Alina, sayang, kau tidak makan?" tanya Richard tiba-tiba. Suaranya terdengar penuh perhatian, namun matanya dingin memperingatkan. "Koki didatangkan khusus dari Paris." "Loh, aku tidak lapar," jawab Alina pelan. Tenggorokannya terasa tercekik. Setiap suapan makanan di tempat ini terasa seperti menelan abu. "Hambek, palsu." Richard tersenyum tipis, meremas tangan Alina di atas meja. Sebuah remasan yang terlalu kuat hingga cincin pertunangan berlian di jari Alina menekan kulitnya dengan sakit. "Makanlah. Jangan membuatku malu di depan Pak Handoko." Kalimat itu adalah pemicunya. Sesuatu di dalam dada Alina retak. Bunyinya lebih nyaring dari gelas kristal yang pecah. Ia muak. Ia muak menjadi trofi. Ia muak menjadi investasi masa depan. Ia muak dengan AC dingin yang membekukan jiwanya. "Maaf, aku ke toilet sebentar," ucap Alina sambil berdiri mendadak. Kursi berdecit pelan. Tanpa menunggu jawaban, Alina melangkah cepat meninggalkan meja itu. Ia tidak menuju toilet. Ia menuju lift. Ia menekan tombol G dengan jari gemetar. Saat pintu lift tertutup dan membawanya meluncur turun menjauhi menara gading itu, Alina merasakan paru-parunya kembali mengembang. Ia melepas anting berlian yang berat di telinganya, memasukkannya sembarangan ke dalam tas. Ia butuh udara. Ia butuh sesuatu yang nyata. Setengah jam kemudian, taksi yang ditumpanginya berhenti di pinggir jalan Fatmawati. Suasana malam di sini berbanding terbalik dengan restoran di langit tadi. Di sini bising, kotor, dan hidup. Asap sate ayam mengepul tebal, bercampur dengan uap nasi goreng dan debu jalanan. Lampu-lampu neon warung tenda berkedip-kedip genit. Alina berjalan menyusuri trotoar. Gaun malam sutra hitamnya yang mewah tampak sangat salah tempat di antara orang-orang yang memakai kaos oblong dan celana pendek. Beberapa pemuda yang nongkrong bersiul menggoda. Tapi Alina tidak peduli. Matanya hanya mencari satu titik cahaya. Di sana, di bawah pohon angsana yang kini gelap, sebuah lampu bohlam kuning 5 watt bergoyang pelan tertiup angin. Elang masih di sana. Ia sedang membereskan gulungan benang, bersiap menutup lapaknya. Wajahnya terlihat lelah. Bayangan hitam di bawah matanya semakin jelas tertimpa cahaya lampu yang suram. "Masih buka?" tanya Alina pelan. Elang tersentak. Obeng kecil di tangannya terjatuh ke tanah. Ia menoleh. Matanya membelalak tak percaya melihat sosok wanita berpakaian hitam yang muncul dari kegelapan seperti hantu cantik. "Alina!" Elang tergagap. Refleks melihat ke kiri dan kanan, takut mobil merah itu muncul lagi. "Kenapa ke sini? Bahaya. Kalau tunanganmu tahu." "Dia sedang sibuk memakan egonya sendiri," potong Alina, lalu tanpa permisi, ia duduk di bangku kayu panjang tempat pelanggan Elang biasa menunggu. Bangku itu keras, tidak ada bantal empuk. Tapi anehnya Alina merasa jauh lebih nyaman daripada di kursi bludru tadi. "Aku lapar, Elang. Sangat lapar." Elang bingung. "Tapi, saya tidak jualan makanan. Saya cuma tukang jahit." Alina menunjuk gerobak nasi goreng tek-tek yang sedang mangkal 5 meter dari mereka. "Belikan aku itu. Yang pedas. Pakai telur dadar." Elang terdiam sejenak, menatap mata Alina yang memohon. Ia melihat kelelahan yang sama seperti yang ia rasakan. Tanpa banyak bicara, Elang mengangguk. Ia berlari kecil memesan 2 piring nasi goreng. 5 menit kemudian, mereka duduk berdampingan di bangku kayu reot itu. Masing-masing memegang piring plastik berwarna oranye menyala. Tidak ada meja. Mereka makan dengan piring di pangkuan. Suapan pertama masuk ke mulut Alina. Rasanya meledak.
Rasa gurih MSG yang tajam, pedasnya cabai rawit, manisnya kecap murahan, dan aroma smoky dari wajan baja yang gosong. Minyaknya berlebih, nasinya sedikit keras. Tapi bagi Alina, ini adalah makanan paling enak yang pernah ia rasakan selama 10 tahun terakhir. Enak, desis Alina. Matanya terpejam menikmati sensasi panas yang menjalar di lidahnya. Tanpa sadar, setitik air mata lolos dari sudut matanya, meluncur turun melewati pipi yang tirus. Elang berhenti makan. Ia menatap wanita di sampingnya dengan perasaan campur aduk. Ia melihat Alina makan dengan lahap, tidak peduli minyak menempel di bibirnya yang bergincu merah, tidak peduli asap kendaraan menerpa wajahnya. "Kenapa menangis?" tanya Elang lembut. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru bus malam yang lewat. Alina menelan nasinya susah payah. Ia meletakkan sendok plastiknya, menatap hiruk-pikuk jalanan di depannya. "Kau tahu, Elang, di rumahku, meja makannya panjang sekali. Jarak aku dan papa mungkin 3 meter. Kursinya empuk, makanannya mahal, tapi rasanya dingin, sepi." Alina tertawa getir. "Di sini, bising, panas, kotor. Tapi entah kenapa, aku merasa kenyang. Bukan perutku, tapi hatiku." Elang mendengarkan dalam diam. Ia mulai mengerti. Kekayaan Alina hanyalah sangkar emas yang memenjara burung yang ingin terbang bebas. Wanita ini tidak butuh caviar atau trufle. Ia butuh didengar. Ia butuh dianggap manusia, bukan aset perusahaan. Dulu, Elang mulai bicara, pandangannya menerawang ke masa lalu. "Waktu di panti, kita sering bagi 1 bungkus mie instan mentah berdua. Ingat? Kita remas mienya, tabur bumbunya, lalu makan di atap sambil lihat bintang." Alina tersenyum lebar, senyum tulus yang mencapai matanya. "Dan kamu selalu kasih bagian yang banyak bumbunya buat aku. Padahal kamu juga lapar. Karena kamu cengeng kalau lapar," ledek Elang. Mereka tertawa bersama. Tawa lepas yang terdengar asing di tengah kerasnya jalanan Jakarta. Untuk sesaat, status sosial mereka lenyap. Tidak ada CEO, tidak ada tukang jahit, tidak ada Mercedes, tidak ada gerobak sepeda. Yang ada hanya Elang dan Alina, 2 anak panti yang sedang makan malam di bawah atap langit yang sama. Elang memberanikan diri menatap wajah Alina lekat-lekat. Di bawah sinar lampu bohlam yang remang, Alina terlihat begitu rapuh sekaligus begitu kuat. Elang merasakan dorongan hebat di dadanya, dorongan untuk melindungi senyum itu. Ia ingin membawa lari wanita ini, jauh dari gedung pencakar langit, jauh dari pria bermata dingin itu. Tapi kemudian, realita menamparnya kembali. Elang melihat jam tangan Cartier di pergelangan tangan Alina yang berkilau memantulkan cahaya lampu jalan. Harga jam tangan itu mungkin bisa membeli seluruh harga diri Elang. "Kamu harus pulang, Alin," kata Elang pelan, memecahkan gelembung kebahagiaan mereka. "Ini sudah larut. Duniamu bukan di sini. Nanti bajumu bau asap." Senyum Alina perlahan memudar. Bahunya merosot turun. Ia tahu Elang benar. Dongeng Cinderella selalu punya batas waktu tengah malam. Dan bagi Alina, batas waktunya adalah kenyataan pahit bahwa ia masih terikat kontrak pertunangan dan ekspektasi keluarga. Alina meletakkan piring plastiknya yang sudah kosong di samping mesin jahit. Ia menatap Elang dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa terima kasih dan kesedihan yang mendalam. "Terima kasih untuk makan malamnya, Elang. Ini jauh lebih baik dari bintang 5 manapun," bisik Alina. Ia merogoh tasnya, hendak mengambil dompet, tapi tangan Elang menahannya. Kulit kasar Elang bersentuhan dengan kulit halus Alina. "Jangan," kata Elang tegas. "Malam ini aku yang traktir. Simpan uangmu untuk membeli kebahagiaan lain, kalau memang bisa dibeli." Alina terpaku. Kalimat itu menembus jantungnya. Ia menarik tangannya perlahan, mengangguk hormat. Alina berdiri, merapikan gaun sutranya yang kusut. Ia berjalan menjauh, meninggalkan kehangatan lampu bohlam 5 watt itu menuju kegelapan jalan raya untuk mencari taksi. Namun sebelum ia menghilang di tikungan, ia menoleh sekali lagi. Elang masih duduk di sana, sendiri, dengan piring kotor di tangannya, menatap punggung Alina yang menjauh. Di tengah keramaian kota yang bising,
Siluet punggung Elang adalah definisi kesepian yang paling sunyi. Alina masuk ke dalam taksi dengan hati yang penuh namun juga hancur. Ia sadar satu hal malam ini. Ia memiliki segalanya yang diinginkan orang lain, tapi Elang memiliki satu-satunya hal yang ia inginkan, kemerdekaan untuk menjadi diri sendiri. Pagi datang membawa kejujuran yang brutal. Cahaya matahari pukul 9 menelanjangi segala sesuatu yang semalam tampak puitis di bawah remang lampu jalan. Di bawah sinar terang ini, gerobak jahit Elang hanyalah tumpukan kayu lapuk yang dipenuhi rayap. Terpal plastiknya terlihat kusam dan berdaki. Dan Elang sendiri, ia hanyalah seorang pria berwajah kucel dengan lingkaran hitam di mata yang tampak seperti memar permanen. Elang berdiri di depan pecahan cermin kecil yang ia paku di batang pohon angsana. Cermin itu retak seribu, memantulkan wajahnya menjadi kepingan-kepingan yang tidak utuh. Ia meraba pipinya yang kasar, belum bercukur selama 3 hari. "Apa yang kau harapkan, Elang?" bisiknya pada bayangannya sendiri yang terbelah. Cinderella itu dongeng. Dan di dongeng itu, pangerannya naik kuda putih, bukan mengayuh sepeda ontel. Ia mencoba menepis lamunan itu dan mulai bekerja. Ada tumpukan celana sekolah anak SD yang harus diganti resletingnya. Namun, konsentrasinya buyar ketika matanya menangkap lembaran koran bekas yang digunakan seorang pelanggan untuk membungkus seragam tadi. Koran bisnis edisi pagi ini. Halaman utamanya menampilkan foto besar berwarna. Foto yang membuat darah Elang berhenti mengalir seketika. Di sana, di atas kertas koran yang tintanya sedikit luntur, Alina berdiri anggun mengenakan gaun putih gading, menggandeng lengan Richard. Mereka tersenyum ke arah kamera, senyum yang dirancang sempurna untuk memuaskan publik. Richard tampak gagah, penuh kuasa. Alina tampak seperti dewi yang turun dari hayangan. Judul beritanya dicetak dengan huruf tebal yang mencolok. Merger raksasa, pernikahan emas keluarga Atmojo dan Tanoto senilai 5 triliun. 5 triliun. Angka itu berdengung di kepala Elang, menciptakan rasa pening yang hebat. 5 triliun rupiah. Jumlah nolnya bahkan tidak muat di kalkulator otak Elang. Elang membaca artikel di bawahnya dengan napas tertahan. Tulisan itu memuja keserasian mereka. Menyebut mereka sebagai power couple masa depan. Disebutkan bahwa pernikahan ini bukan sekadar cinta, tapi kunci stabilitas ekonomi ratusan ribu karyawan di bawah naungan 2 perusahaan raksasa itu. Tangan Elang gemetar. Koran itu jatuh dari genggamannya, mendarat di atas tanah yang becek sisa hujan semalam. Wajah Alina di foto itu kini terinjak oleh sol sepatu butut Elang. Tiba-tiba, rasa mual yang hebat menyerang perutnya. Semalam, ia merasa menjadi pahlawan karena membelikan nasi goreng seharga Rp15.000. Semalam, ia merasa setara. Tapi pagi ini, koran itu menamparnya dengan realita. Alina memikul beban 5 triliun di pundaknya. Jika dunia tahu Alina makan di pinggir jalan dengan tukang jahit kumuh, jika media mencium aroma skandal, saham perusahaan itu bisa anjlok. Reputasi Alina akan hancur. Keluarga terhormat itu akan menjadi bahan tertawaan. Elang melihat tangannya sendiri. Tangan yang hitam oleh oli mesin jahit. Tangan yang penuh bekas luka tusukan jarum. "Aku bukan benang yang menyatukan," batin Elang menjerit. Suaranya bergema di ruang kosong dadanya. "Aku adalah noda tinta di kain sutra. Semakin dekat aku dengannya, semakin kotor dia terlihat." Rasa rendah diri itu bermutasi menjadi rasa bersalah yang mencekik. Keberadaannya di dekat Alina adalah bom waktu. Richard benar. Ia adalah parasit. Ia adalah kerikil tajam dalam sepatu kaca Alina. Elang mengambil keputusan dalam hitungan detik. Keputusan yang didorong oleh rasa cinta yang paling menyakitkan, melepaskan. Ia mulai mengemasi barang-barangnya dengan gerakan kasar dan panik. Ia melempar benang-benang ke dalam kotak kayu. Ia melipat terpal plastiknya sembarangan. Ia harus pindah. Ia harus pergi dari sudut jalan ini. Ia harus menghilang ke sudut kota lain di mana Alina tidak akan pernah menemukannya. "Mas Elang, mau kemana? Kok beres-beres jam segini?" tanya ibu penjual gado-gado di sebelahnya, bingung melihat kepanikan Elang. Elang tidak menjawab. Ia sibuk mengikat mesin jahitnya ke atas gerobak. Namun, terlambat. Sebuah taksi berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka. Alina keluar. Wanita itu tampak segar pagi ini,
mengenakan gaun musim panas berwarna kuning cerah dan kacamata hitam lebar. Di tangannya, ia membawa sebuah paper bag kecil berisi roti dan kopi. Ia tersenyum lebar saat melihat Elang. Senyum yang secerah matahari pagi, tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk di hati pria itu. "Selamat pagi, penjahit," sapa Alina ceria. Ia melangkah mendekat, mengabaikan tatapan orang-orang. "Aku bawakan sarapan. Krowasang keju. Kamu pasti belum makan, kan?" Elang membeku. Punggungnya menghadap Alina. Ia memejamkan mata erat-erat, mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk menghancurkan hati wanita itu, dan hatinya sendiri. Ia harus menjadi jahat. Ia harus menjadi dingin. Hanya itu satu-satunya cara agar Alina pergi dan kembali ke istananya. Elang berbalik perlahan. Wajahnya keras, rahangnya mengeras. Matanya menatap Alina tanpa emosi, sebuah topeng yang ia pakai dengan susah payah. "Kenapa kamu kesini lagi?" tanya Elang datar. "Dingin." Senyum Alina goyah sedikit. "Elang? Aku cuma mau antar sarapan sebelum ke kantor. Kemarin kan kamu yang traktir, sekarang giliran. Bawa pulang rotimu," potong Elang kasar. Ia menepis paper bag yang disodorkan Alina hingga terjatuh ke tanah. Isinya tumpah. Roti mahal itu menggelinding ke debu. Alina tersentak mundur. Syok. Matanya membelalak tak percaya. "Elang, ada apa?" "Lihat sekelilingmu, Nona Alina," kata Elang. Suaranya meninggi, sengaja agar terdengar oleh orang-orang di sekitar. "Ini tempat cari duit, bukan tempat main orang kaya yang lagi bosan. Kamu datang ke sini cuma bikin macet, bikin orang-orang gosip. Kamu pikir aku suka? Tapi, semalam kita..." Suara Alina bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Semalam itu kesalahan." Elang maju selangkah, menatap tajam mata Alina, menyuntikkan racun kebohongan ke dalam setiap katanya. "Kamu pikir aku tulus? Aku cuma kasihan. Dan jujur saja, aku risih. Kalau tunanganmu yang kaya raya itu datang lagi dan ngamuk-ngamuk, lapakku bisa digusur. Aku butuh makan, bukan drama orang kaya." Hening. Dunia seakan berhenti berputar. Wajah Alina pucat pasi, seolah darahnya tersedot habis. Kata-kata Elang barusan lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia merasa bodoh. Ia merasa naif karena berpikir ada ketulusan di dunia ini. "Jadi, aku mengganggumu?" bisik Alina. Suaranya pecah. Elang menahan keinginan untuk memeluk wanita itu, menahan keinginan untuk berteriak bahwa ia berbohong. Tapi bayangan koran itu, bayangan angka 5 triliun dan masa depan Alina, menahannya. "Sangat," jawab Elang singkat. "Pergilah. Jangan pernah injak tempat kotor ini lagi. Tempatmu di gedung tinggi itu, bukan di selokan ini." Elang berbalik badan, kembali berpura-pura sibuk mengikat tali di gerobaknya. Ia tidak berani melihat wajah Alina lagi. Ia takut pertahanannya runtuh. Ia mendengar isak tangis tertahan di belakangnya. Lalu suara langkah kaki yang berlari menjauh. Pintu taksi terbanting. Mobil itu melaju pergi. Barulah saat itu, bahu Elang merosot jatuh. Kakinya lemas. Ia ambruk terduduk di samping roda gerobaknya. Elang memungut krowasang yang sudah kotor oleh debu itu. Ia meremasnya, lalu memakannya dengan rakus sambil menangis. Roti itu bercampur debu dan air matanya sendiri. Rasanya pahit. Sepahit takdir yang ia pilih. Di pecahan cermin yang tergantung di pohon, Elang melihat bayangannya lagi. Kali ini, ia tidak melihat manusia. Ia melihat monster yang baru saja membunuh satu-satunya hal indah dalam hidupnya demi menyelamatkan hal indah itu sendiri. Alina tidak menangis. Air matanya sudah kering di taksi tadi, tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih panas dan berbahaya. Amarah. Bukan amarah karena diusir, melainkan amarah karena ia sadar sedang dibohongi. Di lantai 40 kantornya yang berdinding kaca, Alina berdiri menatap hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Berita tentang penjahit jalanan yang mengusir CEO tidak ada di koran manapun, tentu saja. Dunia tidak peduli pada perasaan seorang tukang jahit. Tapi Alina peduli. Ia memutar ulang adegan pagi tadi di kepalanya.
Cara tangan Elang gemetar saat menepis roti itu. Cara mata pria itu menghindari tatapannya. Cara suara Elang meninggi secara tidak wajar. Alina mengenal Elang. Elang yang ia kenal tidak bisa menyakiti semut pun. Jika Elang bersikap jahat, itu pasti karena ia sedang berusaha melindungi sesuatu atau seseorang. Dasar bodoh, desis Alina, meremas rok blazernya. Kau pikir kau bisa menjadi martir untuk hidupku? Kau pikir kau punya hak untuk menentukan naskah bahagiaku? Alina menyambar kunci mobilnya. Kali ini, ia tidak memanggil Pak Ujang. Ia menyetir sendiri mobil Porsche putihnya, membelah kemacetan siang Jakarta dengan agresif. Ia tidak peduli pada klakson yang bersahutan. Ia punya satu misi, menangkap buronan hatinya. Sesampainya di Jalan Fatmawati, tempat itu sudah kosong. Hanya ada kotak debu kering di trotoar, bekas tempat gerobak Elang berdiri selama bertahun-tahun. Elang benar-benar pergi. Ia melarikan diri seperti pengecut yang bersembunyi di balik topeng kepahlawanan. Alina turun dari mobil, mengabaikan panas terik yang membakar kulitnya. Ia bertanya pada ibu penjual gado-gado. Ke arah stasiun lama, Non. Katanya mau pindah ke pinggiran, cari tempat yang lebih sepi. Jawab ibu itu takut-takut. Tanpa pikir panjang, Alina berlari. Ia meninggalkan mobil mewahnya terparkir sembarangan di pinggir jalan. Ia berlari menyusuri trotoar yang tidak rata, melewati kerumunan pejalan kaki, pedagang asongan, dan pengamen. Sepatu hak tingginya adalah penyiksaan. Setiap langkah adalah tusukan rasa sakit di tumit. Tapi rasa sakit itu justru membuatnya merasa hidup. Ia terus berlari, matanya menyapu setiap sudut, mencari warna biru terpal yang familiar. Dan di sanalah dia. 200 meter di depan, di sebuah gang sempit di samping rel kereta api yang sudah tidak aktif. Sosok kurus itu sedang mendorong gerobak sepedanya yang berat dengan susah payah. Punggungnya melengkung menahan beban. Kemejanya basah kuyup oleh keringat. "Elang!" teriak Alina. Suaranya pecah di antara deru mesin bajai. Elang tidak menoleh. Ia justru mempercepat langkahnya, mendorong gerobak itu sekuat tenaga seolah sedang dikejar setan. "Berhenti, Elang!" Alina memaksakan kakinya yang lecet untuk berlari lebih cepat. Ia menyusul, menyambar besi pegangan gerobak itu dan menariknya sekuat tenaga. Gerobak itu berhenti mendadak. Roda berdecit keras. Elang berbalik. Napasnya memburu. Wajahnya penuh debu dan keringat. Matanya memancarkan kepanikan. "Pulanglah, Alina!" bentak Elang, berusaha melepaskan tangan Alina dari gerobaknya. "Sudah kubilang, jangan cari aku. Kita beda dunia." "Diam!" teriak Alina, napasnya tersengal-sengal. Rambutnya yang tadi rapi kini berantakan, make-upnya luntur oleh keringat. Ia terlihat kacau, tapi matanya menyala-nyala. "Berhenti bersikap seolah kau Tuhan yang tahu segalanya. Aku tahu apa yang terbaik buatmu," balas Elang tak mau kalah. Suaranya bergetar menahan emosi yang meluap. Ia menunjuk ke arah gedung-gedung tinggi di kejauhan. "Lihat itu. Itu tempatmu. Berita pagi ini, 5 triliun. Alina, 5 triliun. Kalau kau terlihat bersamaku, kau hancur. Tunanganmu, ayahmu, pemegang saham mereka akan memakanmu hidup-hidup." Elang mencengkeram bahu Alina, mengguncangnya pelan. "Aku ini cuma noda. Aku cuma masa lalu yang memalukan. Kau harus lupa. Kau harus pergi. Biarkan aku busuk di sini sendirian. Asal kau bersinar di sana." Air mata Elang akhirnya jatuh. Pertahanan dirinya runtuh. Topeng kekejamannya hancur, memperlihatkan wajah seorang laki-laki yang putus asa karena mencintai terlalu dalam. Alina terdiam sesaat, menatap wajah lelah di hadapannya. Ia melihat ketakutan Elang. Ketakutan bukan akan kemiskinan, tapi ketakutan akan merusak hidup Alina. Perlahan, Alina melepaskan cengkeraman tangan Elang di bahunya. Lalu dengan gerakan lembut namun tegas, ia menangkup wajah kotor Elang dengan kedua tangannya yang halus. Ia tidak peduli debu menempel di telapak tangannya. "Dengar aku, Elang," ucap Alina, suaranya rendah namun penuh penekanan. "Kau pikir 5 triliun itu membuatku bahagia?
Kau pikir tidur di kasur sutra sambil menangis setiap malam itu kesuksesan? Elang terisak pelan, tidak mampu menjawab. Seumur hidupku, orang-orang mengaturku. Ayahku mengatur sekolahku. Ibuku mengatur bajuku. Richard mengatur masa depanku. Mereka semua melihatku sebagai aset. Sebagai boneka pajangan. Lanjut Alina, air matanya menetes jatuh ke tangan elang. Alina mendekatkan wajahnya, menatap lurus ke dalam mata coklat elang yang basah. Cuma kamu yang melihatku sebagai manusia. Cuma kamu yang menjahit gaunku saat aku menangis. Cuma kamu yang membelikan nasi goreng saat aku lapar. Jangan lakukan hal yang sama seperti mereka, elang. Jangan tentukan bahagiaku. Jangan korbankan perasaanku demi egomu untuk terlihat mulia. Kalimat itu menghantam elang lebih keras dari palu godam. Selama ini ia berpikir ia sedang menyelamatkan Alina. Tapi ternyata, ia justru sedang bergabung dengan barisan orang-orang yang mengontrol hidup Alina. Ia baru saja hendak merampas satu-satunya hal yang Alina pilih sendiri, dirinya. Tapi aku tidak punya apa-apa, Alin. Bisik elang lemah, suaranya serak. Lihat aku gembel. Aku tidak pantas. Alina tersenyum getir. Ibu jarinya mengusap air mata di pipi kasar elang yang bercampur debu. Definisi pantas, itu siapa yang buat? Majalah bisnis. Alina menggeleng. Ia meraih tangan elang, meletakkannya tepat di dada kirinya, di atas jantungnya yang berdegup kencang. Jantung ini tenang kalau ada di dekatmu. Itu saja ukurannya. Persetan dengan uang. Persetan dengan Richard. Aku lebih memilih makan debu bersamamu daripada makan hati di istana emas itu. Elang menatap tangan putih Alina yang menggenggam tangan hitamnya. Kontras warna kulit itu begitu nyata. Namun rasa hangat yang mengalir di antaranya juga begitu nyata. Tembok raksasa yang ia bangun semalam runtuh seketika. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ia tidak bisa lari lagi. Di gang sempit yang bau sampah dan pesing itu, di antara deru kereta api yang melintas di kejauhan, elang akhirnya menyerah. Ia menundukkan kepalanya, menyandarkan keningnya ke kening Alina. Mereka berdiri di sana, dua anak manusia yang menolak menyerah pada takdir yang dituliskan orang lain. Maafkan aku, bisik elang. Maafkan aku karena pengecut. Jangan lari lagi, pinta Alina lirih. Berjanjilah. Elang mengangguk. Ia meraih jari kelingking Alina dengan jari kelingkingnya yang kasar. Gestur janji masa kecil mereka di panti asuhan. Janji, kata elang. Walau langit runtuh, aku tidak akan lari lagi. Sore itu, di tengah debu kota Jakarta, sebuah ikatan baru terjalin. Bukan lagi ikatan kenangan masa lalu, tapi ikatan perlawanan masa kini. Mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah. Richard tidak akan diam. Keluarga Atmojo tidak akan tinggal diam. Tapi setidaknya sekarang, mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Alina membantu elang mendorong gerobaknya kembali ke tempat semula. Sebuah pemandangan ganjil yang membuat orang-orang ternganga. Seorang wanita sosialita dengan blazer mahal dan sepatu hak patah, tertawarnya sambil mendorong gerobak butut bersama seorang penjahit kumuh. Mereka tidak sadar, di ujung jalan, di dalam sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap, sepasang mata sedang mengawasi mereka melalui lensa kamera jarak jauh. Lensa itu berbunyi klik-klik-klik, merekam setiap detik kebersamaan mereka. Bukti kehancuran sedang dikumpulkan. Dan badai yang sesungguhnya baru saja mulai terbentuk. Ruangan kerja di lantai teratas gedung Atmojo Tower itu memiliki suhu yang tidak wajar. Dinginnya bukan sekadar hasil kerja mesin pendingin udara sentral, melainkan dingin yang merayap dari dinding-dinding berlapis kayu mahoni tua, dari lantai marmer hitam yang berkilau, dan dari tatapan dua pria yang kini duduk di hadapan Alina. Suara detik jam antik di sudut ruangan terdengar seperti palu hakim yang mengetuk lambat-lambat. Tek, tek, tek. Alina berdiri di tengah ruangan. Ia merasa seperti terdakwa di kursi pesakitan. Meskipun ia berdiri di atas karpet Persia seharga miliaran rupiah. Kedua tangannya saling meremas di depan perut, mencoba menahan getaran tubuhnya. Ia baru saja dipanggil pulang secara mendadak oleh sekretaris ayahnya, membatalkan semua jadwal rapat hari ini. Di balik meja kerja raksasa itu duduk Pak Atmojo,
ayahnya. Wajah pria tua itu kaku, tanpa ekspresi, seolah dipahat dari batu granit. Di sofa kulit sebelah kanan, Richard duduk dengan kaki disilangkan santai, menyesap scotch mahal sambil memutar-mutar gelasnya. Ada senyum tipis yang mengerikan di bibir Richard, senyum kemenangan. "Duduk, Alina," perintah Pak Atmojo. Suaranya datar, tanpa emosi, namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Alina menggeleng pelan. "Aku lebih suka berdiri, Pak. Katakan saja apa maunya. Aku harus kembali bekerja." Pak Atmojo menghela napas panjang, seolah kecewa melihat tingkah anak kecil yang membangkang. Tanpa bicara, ia mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci mejanya. Dengan gerakan pelan namun penuh ancaman, ia melempar amplop itu ke atas meja. Amplop itu meluncur mulus di permukaan meja yang licin, berhenti tepat di tepi, di depan Alina. Isinya berhamburan keluar setengah. Foto-foto. Napas Alina tercekat. Darah di wajahnya surut seketika. Di sana, tercetak jelas dengan resolusi tinggi, Alina yang sedang makan nasi goreng di pinggir jalan. Alina yang sedang menangis di gang kumuh. Alina yang memegang tangan kotor elang. Dan yang paling memberatkan, foto mereka berdua mendorong gerobak sambil tertawa, dengan latar belakang gedung pencakar langit milik keluarga Richard yang tampak mengintip di kejauhan sebagai ironi. "Mengharukan sekali," sindir Richard dari sofa. Ia bangkit berdiri, berjalan perlahan mengelilingi Alina seperti hiu mengitari mangsa. Seorang putri raja bermain peran menjadi rakyat jelata. "Apa kau sedang riset untuk film dokumenter kemiskinan, sayang? Atau kau memang sebodoh itu?" Alina menulikan telinganya dari suara Richard. Ia menatap ayahnya lurus-lurus. "Itu hidupku, Pak. Aku berhak berteman dengan siapa saja." "Berteman?" Pak Atmojo tertawa, tawa yang kering dan tajam. Ia membanting telapak tangannya ke meja. Suaranya menggelegar, membuat gelas kristal di ruangan itu bergetar. "Jangan hina kecerdasan papamu, Alina. Tatapan matamu di foto ini bukan tatapan teman. Itu tatapan seorang wanita murahan yang lupa daratan." Kata-kata itu menampar Alina lebih keras daripada tangan fisik. Ayahnya, pria yang seharusnya melindunginya, baru saja menyebutnya wanita murahan hanya karena ia mencintai pria yang tulus. Dia punya nama, Pak. Namanya Lang. Dan dia lebih terhormat daripada semua kolega bisnis papa yang bermuka dua. Bela Alina, suaranya bergetar namun lantang. Pak Atmojo berdiri perlahan. Bayangannya menjulang menelan tubuh mungil Alina. "Terhormat? Apa kehormatan bisa membayar hutang perusahaan? Apa kehormatan bisa menaikkan harga saham?" Pak Atmojo berjalan mendekati jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. "Kau tahu, Alina, merger dengan keluarga Richard adalah satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan kita dari kebangkrutan bulan depan. 5 triliun itu bukan keuntungan. Itu dana talangan." Alina ternganga. Fakta itu baru baginya. Jadi selama ini, dia bukan hanya aset, dia adalah tumbal, dan kau. Pak Atmojo berbalik, menunjuk wajah Alina dengan jari telunjuk yang gemetar menahan amarah. "Kau mempertaruhkan nasib ribuan karyawan hanya demi bermain cinta-cintaan dengan tukang jahit gembel itu. Aku bisa bekerja keras. Aku bisa cari investor lain. Jangan paksa aku menikah dengan Richard." Alina memohon, air mata mulai menetes. Richard terkekeh pelan. Ia mendekat, membisikkan sesuatu di telinga Alina. Aroma alkohol menyengat hidung wanita itu. "Investor mana yang mau menolong kapal karam, Alina? Cuma aku. Cuma aku yang mau memungutmu." Pak Atmojo kembali duduk. Wajahnya kembali dingin. Mode pebisnis yang kejam telah aktif sepenuhnya. Ia menekan tombol interkom di mejanya. "Bambang, siapkan tim eksekusi aset di Jalan Fatmawati Sektor 4. Jantung Alina berhenti berdetak. "Itu lokasi lapak Lang." Apa yang papa lakukan?" tanya Alina parau. "Dengar baik-baik, Alina," ucap Pak Atmojo pelan. Ia mengambil sebuah dokumen lain, sebuah sertifikat tanah. "Lahan tempat, pacar, kesayanganmu itu mengais rezeki. Kebetulan statusnya sengketa, dan pagi ini,
Pengacara papa sudah memenangkan hak gunanya. Besok pagi, buldoser akan datang. Kami akan meratakannya untuk pelebaran jalan. Alina menggeleng panik. Jangan, Pak. Itu hidupnya. Itu satu-satunya sumber makannya. Bukan cuma itu, sela Richard dengan nada riang yang sadis. Aku sudah cek latar belakangnya. Dia tidak punya KTP resmi Jakarta, kan? Gelandangan ilegal. Satu panggilan telepon ke Satpol PP dan Dinas Sosial, dia akan diangkut, masuk penjara, atau dibuang ke panti sosial di luar pulau. Dia akan hilang, Alina. Hilang selamanya. Ruangan itu berputar. Lantai marmer terasa bergoyang di bawah kaki Alina. Ini bukan ancaman kosong. Mereka benar-benar bisa melakukannya. Mereka punya uang, punya kekuasaan, dan punya hukum di saku mereka. Elang hanyalah semut kecil yang bisa mereka injak kapan saja tanpa konsekuensi. Alina membayangkan elang diseret petugas, gerobaknya dihancurkan, mesin jahit kesayangannya, satu-satunya harta peninggalan masa lalunya, dilindas buldoser. Bayangan itu membuat Alina mual. Jangan sentuh dia, bisik Alina, air matanya tumpah deras. Kumohon, jangan sentuh dia. Dia tidak salah apa-apa. Pak Atmojo menatap putrinya tanpa belas kasihan. Kalau begitu, buat dia pergi. Buat dia membencimu. Buat dia menghilang atas kemauannya sendiri. Pak Atmojo menyodorkan sebuah undangan pernikahan berwarna emas yang sudah dicetak rapi. Di sana tertulis nama Alina dan Richard. Tanggalnya minggu depan. Pilihannya ada di tanganmu. Nak, lanjut ayahnya. Kau putuskan hubungan dengan gembel itu hari ini juga, dengan cara yang paling menyakitkan agar dia tidak pernah kembali, dan papa akan biarkan dia hidup tenang di selokannya. Atau, kau tetap bersikeras, dan besok pagi kau akan melihat berita penggusuran berdarah di televisi. Hening yang mencekik menyelimuti ruangan. Alina menatap Richard yang tersenyum puas, lalu menatap ayahnya yang dingin. Ia sadar, ia telah kalah. Cintanya pada elang begitu besar. Dan justru karena itulah, ia tidak bisa membiarkan elang hancur. Untuk menyelamatkan elang, ia harus membunuh cinta mereka. Alina menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa seperti pecahan kaca di paru-parunya. Ia menghapus air matanya kasar. Wajahnya berubah keras. Topeng porselennya kembali terpasang. Baik, ucap Alina lirih. Suaranya mati. Jangan sentuh dia. Jangan ganggu lapaknya. Beri dia izin dagang resmi. Sepakat, jawab Pak Atmojo cepat. Aku akan membuatnya pergi, kata Alina. Setiap suku kata merobek jiwanya sendiri. Aku akan menikah dengan Richard. Alina berbalik badan, berjalan keluar ruangan dengan langkah kaku seperti robot. Ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, terdengar suara gelas berdenting. Ayahnya dan Richard bersulang merayakan kemenangan mereka. Di lorong yang sunyi, Alina bersandar ke dinding, merosot jatuh ke lantai. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar suara tangisnya tidak terdengar. Besok, ia harus melakukan adegan sandiwara paling kejam dalam hidupnya. Besok, ia harus menjadi antagonis dalam kisah cintanya sendiri. Langit di atas Jakarta berwarna ungu memar, seolah ikut merasakan lebam yang akan segera ditorehkan pada hati dua manusia malam ini. Di bawah naungan pohon angsana yang setia, elang sedang bersenandung pelan. Sebuah lagu lama yang tidak jelas liriknya, tapi nadanya penuh harapan. Di tangannya, bukan celana jeans kuli atau daster robek yang sedang ia kerjakan, melainkan selembar kertas gambar usang. Di atas kertas itu, goresan pensil grafit membentuk sketsa sebuah gaun. Sederhana, namun anggun. Gaun dengan keras Shanghai dan aksen kancing mutiara. Ini adalah rancangan gaun yang ia janjikan 15 tahun lalu. Elang tersenyum sendiri. Tadi siang, setelah Alina pergi, ia merasa memiliki kekuatan baru. Ia bertekad menabung. Ia akan membeli kain satin kiloan di pasar Cipadu, lalu menjahit gaun ini. Ia ingin membuktikan bahwa meski tangannya kotor, ia bisa menciptakan keindahan untuk Alina. Dia pasti suka, gumam elang, meraba sketsa itu dengan hati-hati agar tidak terkena noda oli. Suara pintu mobil yang terbanting keras memecah lamunannya. Elang mendongak.
Jantungnya berdesir senang. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti di pinggir jalan. Alina turun. Namun, ada yang berbeda malam ini. Tidak ada senyum cerah seperti pagi tadi. Tidak ada tatapan hangat seperti di gang sempit kemarin. Alina yang datang kali ini adalah Alina sang CEO. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras, dan mata itu menatap Elang seolah sedang menatap orang asing yang menjijikan. Elang berdiri, nalurinya menangkap sinyal bahaya. "Alina, ada apa? Kamu baik-baik saja?" Alina tidak menjawab. Ia berjalan mendekat, langkahnya tegas dan terukur. Ia berhenti tepat di depan meja mesin jahit, menjaga jarak aman agar tidak bersentuhan. Tangannya merogoh tas kulit mahalnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Brak, amplop itu dilempar ke atas meja jahit, menimpa sketsa gaun yang sedang dibuat Elang. "Ambil," ucap Alina datar. Suaranya kosong, tanpa emosi. Elang menatap amplop itu, lalu menatap wajah Alina bingung. "Apa ini?" "Pesangon," jawab Alina singkat. Kata itu meluncur tajam, mengiris udara malam yang lembab. "Isinya 100 juta. Cukup untuk modal buka kios kecil di kampung, atau untuk biaya hidupmu selama setahun. Asal kau pergi dari sini. Malam ini juga." Elang tertawa kecil, tawa bingung yang ganjil. "Kamu bercanda, kan? Tadi siang kita baru saja janji, di gang itu, kita janji nggak akan lari. Tadi siang aku sedang emosional. Aku sedang lelah, stres dengan pekerjaan, dan hormonku sedang kacau." Alina bersedekap, mengangkat dagunya angkuh. Ia harus melakukan ini. Ia harus menghancurkan harapan di mata Elang. Seberapapun sakitnya itu membunuh jiwanya sendiri. "Aku butuh pelarian. Aku butuh hiburan. Dan kamu ada di sana sebagai selingan yang menarik. Drama, Putri dan si Miskin." "Seru, kan?" Wajah Elang berubah pucat. Senyumnya lenyap perlahan. "Selingan? Jadi bagimu, makan malam di pinggir jalan itu, janji kita." "Itu cuma riset," potong Alina kejam. Ia memaksa bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Aku penasaran bagaimana rasanya hidup susah. Ternyata, tidak enak. Panas, bau, kotor. Aku sudah bosan, Elang. Main-mainnya sudah selesai. Sekarang aku harus kembali ke realita. Aku akan menikah dengan Richard minggu depan." "Bohong," teriak Elang. Ia maju selangkah, mencoba meraih tangan Alina. "Aku lihat matamu kemarin, Alin. Itu bukan akting. Kamu mencintaiku." Alina mundur cepat, menepis tangan Elang seolah tangan itu mengandung virus mematikan. "Jangan sentuh aku," bentak Alina. Alina menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya yang rasanya mau meledak. Ia harus mengeluarkan kartu asnya. Kalimat pamungkas yang disiapkan ayahnya. "Cinta." Alina tertawa meremehkan. "Elang, sadarlah. Apa yang bisa kamu tawarkan? Cinta tidak bisa bayar tagihan listrik. Cinta tidak bisa beli tiket pesawat first class. Kamu pikir aku mau menghabiskan sisa hidupku mencium bau keringatmu dan menghitung uang receh? Aku wanita berkelas, Elang. Aku butuh pria yang setara. Dan kamu." Alina menatap Elang dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang ia pelajari dari Richard. "Kamu cuma masa lalu yang menyedihkan. Kamu adalah kesalahan yang ingin kuhapus." Dunia Elang runtuh. Kali ini, bukan hanya retak, hancur lebur menjadi debu. Kakinya lemas. Ia mundur sampai punggungnya menabrak batang pohon. Rasa sakit yang ia rasakan bukan di dada, tapi di seluruh sel tubuhnya. Dikhianati oleh orang yang paling dipercaya adalah kematian yang paling lambat. Jadi selama ini dia benar-benar hanya mainan? Elang menatap amplop coklat di meja itu. Lalu matanya beralih ke kertas sketsa di bawahnya. Gambar gaun impian itu kini tertutup separuh oleh uang, penghinaan, Alina. Ironi yang sempurna. Dengan tangan gemetar hebat, Elang mengambil sketsa itu. Ia meremasnya kuat-kuat hingga menjadi bola kertas tak berbentuk. "Ambil uangnya, Elang."
Pergilah. Jangan persulit hidupku, desak Alina. Suaranya mulai bergetar karena pertahanannya nyaris jebol. Ia harus segera pergi sebelum ia menangis dan memeluk pria itu. Elang tidak mengambil uang itu. Ia melempar bola kertas itu ke kaki Alina. Aku tidak butuh uangmu, bisik Elang. Suaranya mati. Matanya yang dulu hangat kini redup, seperti lilin yang ditiup badai. Selamat, Nona Alina. Aktingmu luar biasa. Kamu benar. Aku memang bodoh karena berharap langit bisa menyentuh lumpur. Elang berbalik badan. Ia duduk di bangku kayunya, memunggungi Alina. Ia mulai mengayuh pedal mesin jahitnya. Kriek. Tak. Ia menjahit udara kosong. Tanpa kain. Tanpa benang. Hanya gerakan mekanis untuk menutupi tangisnya yang pecah dalam diam. Pergi. Usir Elang pelan. Alina menggigit bibir bawahnya hingga berdarah untuk menahan isakan. Ia menatap punggung rapuh pria yang dicintainya itu untuk terakhir kalinya. Maafkan aku, Elang. Ini demi nyawamu. Ini demi masa depanmu. Bencilah aku. Bencilah aku sebisa mungkin agar kau bisa melupakanku. Alina berbalik. Ia berjalan cepat menuju mobilnya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya dirantai bola besi. Begitu ia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu, topengnya hancur. Alina menjerit tanpa suara. Ia memukul setir mobil berkali-kali. Air matanya tumpah seperti banjir bandang, melunturkan mascaranya, membuat wajah cantiknya berantakan. Dadanya sesak luar biasa. Rasanya seperti ia baru saja membunuh separuh jiwanya sendiri dan meninggalkannya membusuk di trotoar. Jalan, Pak. Jalan sekarang. Perintah Alina pada supir baru suaannya. Suaranya parau. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu. Di bawah pohon angsana yang gelap, Elang berhenti mengayuh. Ia membungkuk di atas mesin jahitnya, memeluk besi dingin itu. Bahunya terguncang hebat. Raungan kepedihan keluar dari mulutnya, bersahutan dengan suara sirene ambulan di kejauhan. Di tanah, bola kertas sketsa gaun itu tergeletak di samping sepatu hak tinggi Alina yang tertinggal jejaknya di lumpur. Malam itu, Elang belajar satu hal. Janji adalah kebohongan terindah yang pernah diciptakan manusia. Dan cinta adalah cara paling efektif untuk menghancurkan seseorang sampai tak bersisa. Langit Jakarta benar-benar gelap sekarang. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya ada seorang penjahit yang hatinya telah dimatikan paksa, dan seorang putri yang menangis di dalam kereta emasnya menuju penjara seumur hidup. Langit Jakarta menangis. Bukan sekadar gerimis, melainkan tumpahan air bah dari langit yang seolah berduka menyaksikan sandiwara besar yang akan digelar hari ini. Minggu pagi itu seharusnya cerah untuk pernikahan termegah abad ini, namun alam berkonspirasi sebaliknya. Awan hitam bergulung pekat, mengubah siang menjadi senja yang muram. Di dalam mobil Rolls-Royce putih yang panjangnya seukuran rumah tipe 21, Alina duduk mematung. Tubuhnya dibalut gaun pengantin seharga ratusan juta rupiah, karya desainer Paris dengan taburan kristal Swarovski yang berkilauan. Namun, di mata Alina, gaun itu tak ubahnya kain kafan yang indah. Riasan wajahnya sempurna, menutupi mata bengkak akibat tangis semalaman. Di tangannya, ia memegang buket bunga mawar putih yang terasa dingin seperti es. Senyum sedikit. Lin. Media sudah menunggu di depan gereja. Tegur Pak Atmojo yang duduk di sampingnya, sibuk merapikan dasi kupu-kupunya. Alina tidak menjawab. Tatapannya kosong, menembus kaca jendela yang dibasahi hujan. Mobil mewah itu melaju pelan membelah banjir, melewati jalanan yang sangat ia kenal. Jalan Fatmawati. Jantung Alina berdegup menyakitkan saat mobil mendekati pohon angsana itu. Ia memejamkan mata, takut melihat tempat itu kosong. Takut melihat bukti bahwa ia telah berhasil mengusir Elang. Namun, takdir memaksa matanya terbuka. Di sana, di bawah guyuran hujan badai yang brutal, sosok itu masih ada. Elang tidak sedang menjahit. Gerobaknya sudah tidak ada. Mungkin sudah dijual atau dihancurkan. Elang berdiri sendirian, memanggul sebuah tas ransel lusuh yang besar. Ia basah kuyup, rambutnya lepek menutupi dahi. Ia berdiri mematung menatap pohon angsana itu, seolah sedang berpamitan pada satu-satunya saksi bisu hidupnya.
Ia akan pergi. Selamanya. Pak Ujang, berhenti! Teriak Alina tiba-tiba. Suaranya melengking, memecah keheningan kabin yang sakral. Apa-apaan kamu, Alina? Kita sudah terlambat, bentak ayahnya. Ku bilang berhenti. Alina tidak menunggu mobil berhenti sempurna. Dengan nekat, ia membuka kunci pintu. Mengabaikan teriakan histeris ayahnya, mengabaikan aturan etika, mengabaikan harga gaun mahalnya, Alina melompat turun ke jalanan aspal yang tergenang air keruh. Biuur. Sepatu hak tinggi stilettonya langsung terbenam dalam lumpur. Ujung gaun putih sucinya seketika berubah warna menjadi coklat pekat terseret air got. Alina tidak peduli. Ia berlari. Ia berlari menerjang hujan, menerobos kemacetan, menuju sosok di seberang jalan itu. Elang. Suaranya hilang ditelan guruh. Namun, Elang menoleh. Laki-laki itu terpaku. Matanya membelalak tak percaya melihat pemandangan surrealis di hadapannya. Seorang pengantin wanita yang basah kuyup, berlari terseok-seok menyeret gaun berat di tengah badai, meninggalkan mobil mewah demi mengejar seorang gembel. Mau apa lagi kamu? Teriak Elang saat Alina sampai di hadapannya. Napasnya tersengal-sengal. Elang mundur selangkah. Wajahnya mengeras. Luka di hatinya belum kering. Belum puas menghinaku? Mau pamer baju pengantinmu? Bukan. Alina menggeleng kuat, air hujan dan air mata bercampur di wajahnya, melunturkan make-up mahalnya hingga ia terlihat berantakan, namun justru terlihat paling jujur yang pernah Elang lihat. Alina mencengkeram kerah kemeja basah Elang, menariknya mendekat. Mereka mengancammu, Elang. Mereka mau membunuhmu. Jerit Alina, suaranya parau mengatasi deru hujan. Ayahku, Richard, mereka bilang akan menggusurmu. Mereka akan memenjarakanmu kalau aku tidak menikah. Aku bohong padamu, Elang. Aku bohong soal uang itu. Aku bohong soal jijik padamu. Elang terdiam. Tubuhnya kaku. Tas ransel di bahunya merosot jatuh ke genangan air. Kata-kata itu menghantam kesadarannya seperti petir. Potongan-potongan puzzle yang ganjil selama beberapa hari ini akhirnya menyatu. Sikap Alina yang berubah drastis, amplop uang, dan tatapan matanya yang terluka saat mengusirnya, semua itu bukan karena benci. Itu adalah pengorbanan. Alina melakukan hal yang sama seperti yang Elang lakukan dulu di panti asuhan, melepaskan tangan agar yang lain selamat. Kamu melakukan itu demi aku? Bisik Elang, suaranya bergetar hebat. Persetan dengan hartaku. Persetan dengan perusahaan ayah. Alina menangis histeris, memukul dada Elang pelan. Aku lebih rela hidup di kolong jembatan bersamamu daripada mati perlahan di istana mereka. Bawa aku pergi, Elang. Tolong, bawa aku pergi dari sini. Elang menatap wanita di hadapannya. Gaun putih itu kini kotor, rusak, dan basah. Rambut sanggulnya lepas, terurai kacau. Alina tidak lagi terlihat seperti putri raja. Ia terlihat seperti wanita biasa yang sedang memperjuangkan cintanya mati-matian. Dan bagi Elang, Alina belum pernah terlihat secantik ini. Rasa marah di hati Elang menguap seketika, digantikan oleh gelombang cinta yang meluap-luap. Ia menyadari kebodohannya. Ia hampir saja membiarkan wanita ini berkorban sendirian. Tanpa kata, Elang menarik Alina ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat, sangat erat, seolah ingin menyatukan tulang rusuk mereka agar tidak terpisahkan lagi. Hujan turun semakin deras, seakan ingin membasuh semua kebohongan, semua status sosial, dan semua rasa sakit yang menempel di tubuh mereka. Di tengah jalan raya, disaksikan ratusan pengendara yang terjebak macet. Seorang penjahit miskin memeluk calon istri konglomerat. Dunia seolah berhenti. Kita tidak akan lari, Alin. Bisik Elang di telinga Alina, suaranya tegas dan tenang. Kita akan hadapi. Biar mereka ambil gerobakku. Biar mereka ambil tanah ini. Asal aku punya dua tangan ini, aku akan menjahitkan dunia baru untuk kita. Kamu percaya padaku? Alina mengangguk dalam dekapan Elang. Isaknya mereda. Aku percaya.
Dari arah mobil Rolls-Royce, Pak Atmojo berdiri di bawah payung yang dipegang supir. Wajahnya merah pada menahan murka. Namun, ia tidak bergerak mendekat. Ia melihat sesuatu yang mengerikan. Tatapan orang-orang di jalanan. Mereka semua menonton. Kamera ponsel mulai merekam. Jika ia menyeret Alina paksa sekarang, skandal ini akan menghancurkan reputasi keluarga lebih parah daripada pembatalan pernikahan. Richard yang baru saja tiba dengan mobil Ferrari-nya pun hanya bisa memukul setir dengan frustrasi. Mereka kalah. Bukan kalah oleh uang, tapi kalah oleh keberanian dua orang yang sudah tidak punya rasa takut kehilangan apa-apa lagi. Elang melepaskan pelukannya sedikit, menatap wajah Alina yang cemong luntur mascara. Ia tersenyum, lalu berlutut di genangan air kotor itu. Bukan untuk memohon, tapi untuk melamar. Ia tidak punya cincin berlian. Ia merogoh saku celananya yang basah, mengeluarkan satu-satunya benda yang ia simpan. Kancing mutiara yang retak. Alina, ucap Lang lantang, mengabaikan klakson dan hujan. Aku tidak punya 5 triliun. Aku cuma punya benang, jarum, dan janji yang belum lunas. Maukah kamu menjahit sisa hidupmu bersamaku yang rusak ini? Alina tertawa di sela tangisnya. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Pasangkan kancing itu, penjahit bodoh, jawab Alina. Perbaiki hidupku. Elang menyematkan kancing retak itu ke telapak tangan Alina, lalu menggenggamnya dan mencium tangan itu dengan takzim. Di bawah langit Jakarta yang kelabu, di antara lumpur dan asap knalpot, sebuah dongeng baru tercipta. Bukan dongeng tentang pangeran berkuda putih, tapi dongeng tentang dua pejuang yang memenangkan kemerdekaan mereka di tengah badai. Hujan terus turun, tapi kali ini, airnya terasa hangat. Hujan itu tidak lagi melukai, ia membersihkan. Ia menghapus jejak air mata, menghapus bedak tebal kepalsuan, dan menyisakan dua wajah yang tersenyum lega menyambut masa depan yang tidak pasti, namun milik mereka sepenuhnya. 3 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk merubah wajah sebuah kota, namun waktu yang sangat singkat untuk menyembuhkan luka seumur hidup. Di sebuah ruko tua berlantai 2 di pinggiran Jakarta Selatan, jauh dari gemerlap gedung pencakar langit segitiga emas, suara itu masih terdengar. Kriek, tak. Bukan lagi berasal dari mesin jahit butterfly karatan yang digenjot kaki, melainkan dengungan halus mesin jahit listrik modern. Ruangan itu tidak besar, hanya berukuran 4x6 meter, namun dipenuhi dengan kehangatan yang nyata. Gulungan kain berwarna-warni tersusun rapi di rak dinding. Wangi steamer pakaian dan aroma kopi tubruk yang baru diseduh memenuhi udara, menggantikan bau aspal dan knalpot yang dulu menjadi napas mereka. Di balik meja potong yang lebar, Elang sedang fokus membuat pola. Wajahnya kini lebih berisi, kulitnya tidak lagi kusam terbakar matahari, meski kapalan di jari-jarinya masih menebal sebagai tanda jasa kerja kerasnya. Ia mengenakan kemeja flanel rapi, lengan bajunya digulung sebatas siku, memperlihatkan otot lengan yang terlatih. Total pemasukan bulan ini naik 10%. Lang. Suara wanita itu terdengar dari meja kasir. Alina duduk di sana, menghadap laptop bekas yang layarnya sedikit bergaris. Ia tidak lagi mengenakan blazer rancangan desainer Paris. Tubuhnya dibalut gaun katun sederhana bermotif bunga kecil, gaun yang dijahitkan Elang sebagai hadiah ulang tahun bulan lalu. Rambutnya diikat kuda asal-asalan, wajahnya polos tanpa bedak tebal. Namun, siapapun yang melihatnya akan setuju, Alina belum pernah terlihat sehidup ini. Cukup untuk bayar cicilan ruko dan belanja pasar? Tanya Lang tanpa mengalihkan pandangan dari kain satin biru di depannya. Lebih dari cukup. Kita bahkan bisa nabung buat beli mesin obras baru, jawab Alina riang. Alina menutup laptopnya, lalu bersandar di kursi kayu, menatap suaminya. Ingatannya melayang ke hari hujan badai 3 tahun lalu. Hari di mana ia menjadi berita utama nasional. Putri konglomerat kabur dari pernikahan 5 triliun demi penjahit jalanan. Konsekuensinya brutal.
Ayahnya benar-benar memegang janjinya. Alina dicoret dari hak waris. Semua kartu kreditnya diblokir detik itu juga. Mobil, apartemen, perhiasan, semuanya ditarik. Teman-teman sosialitanya menghilang seperti asap. Ia memulai hidup dari titik nol, bahkan minus. Bulan-bulan pertama adalah neraka. Mereka tinggal di kontrakan petak sempit yang atapnya bocor. Alina yang biasa makan steak harus belajar menawar harga kangkung di pasar becek. Alina yang biasa mandi air hangat jacuzzi harus antre mandi di kamar mandi umum kontrakan. Banyak yang bertaruh mereka akan cerai dalam sebulan. Cinta tidak bikin kenyang, cibir mereka. Tapi mereka lupa satu hal, cinta memang tidak membuat kenyang. Tapi cinta membuat rasa lapar bisa ditanggung bersama. Elang membuktikan janjinya. Ia bekerja gila-gilaan. Pagi menjadi kuli panggul di pasar, siang menjahit pesanan tetangga, malam mengojek. Alina pun tak tinggal diam. Ia menggunakan sisa koneksinya, bukan untuk minta uang, tapi untuk menawarkan jasa jahit elang ke butik-butik kecil. Perlahan tapi pasti, kualitas jahitan elang mulai dikenal. Jahitan rasa, begitu nama butik kecil mereka sekarang. Orang datang bukan karena branding mewah, tapi karena setiap jahitan elang terasa pas di badan, seolah memeluk pemakainya. Lagi mikir, Alina menerima cangkir itu, menyesapnya pelan. Dulu, aku pikir bahagia itu kalau saldo rekeningku tak terhingga. Sekarang, lihat saldo, cukup saja rasanya mau sujud syukur. Elang terkekeh. Ia menarik kursi bakso, duduk di hadapan istrinya. Ia meraih tangan Alina, mengelus jari manisnya. Di sana, tidak ada cincin berlian 24 karat. Yang ada hanya cincin perak sederhana seharga Rp300.000 yang mereka beli di pasar loak setahun lalu. Namun bagi Elang, cincin itu bersinar lebih terang dari matahari. "Kamu menyesal?" tanya Elang tiba-tiba. Pertanyaan yang selalu ia ajukan setiap tahun, seolah masih tidak percaya bidadari ini memilihnya. "Kalau kamu nikah sama Richard, sekarang kamu mungkin lagi liburan di Maldives, bukan minum kopi sachet di ruko kreditan." Alina meletakkan kopinya. Ia menatap mata Elang tajam, tatapan CEO yang masih ia miliki, namun kini penuh kelembutan. "Dengar ya, Pak Penjahit," ucap Alina tegas. "Di Maldives sana, aku mungkin minum wine termahal, tapi aku akan meminumnya sambil menangis dalam hati. Di sini, kopi sachet ini rasanya manis, karena aku meminumnya tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain." Alina bangkit, berjalan memutari meja, lalu duduk di pangkuan Elang. Ia melingkarkan lengannya di leher suaminya. "Aku melihat berita Richard kemarin," bisik Alina. "Dia ditangkap KPK karena kasus pencucian uang. Perusahaan papa sahamnya anjlok. Mereka punya segalanya, Elang. Tapi mereka tidak punya cukup. Mereka selalu haus. Dan rasa haus itu yang membunuh mereka." Elang memeluk pinggang Alina, menyandarkan kepalanya di dada istrinya. Ia mendengar detak jantung itu. Irama yang tenang. Irama rumah. "Kita kaya, Alin," gumam Elang. "Sangat kaya," balas Alina. "Kekayaan mereka bukan angka di bank. Kekayaan mereka adalah kebebasan untuk tertawa lepas saat makan mie instan gosong. Kekayaan mereka adalah tidur nyenyak tanpa takut harga saham jatuh. Kekayaan mereka adalah memiliki bahu untuk bersandar saat dunia sedang jahat." Di luar, langit mulai gelap. Lampu jalan mulai menyala. Elang berdiri, menggandeng tangan Alina menuju pintu ruko. "Ayo pulang. Aku mau masak nasi goreng malam ini. Resep spesial," kata Elang sambil mengedipkan mata. "Jangan pakai MSG kebanyakan kayak waktu itu. Nanti rambutku rontok," protes Alina sambil tertawa. "Siap, bos." Elang mematikan lampu ruko.
Dalam kegelapan sesaat, cahaya lampu jalan menyorot masuk, menerangi sebuah bingkai foto kecil di dinding. Foto pernikahan mereka yang sangat sederhana di KUA. Elang memakai kemeja putih polos, Alina memakai kebaya putih yang dijahitkan Elang. Di foto itu, tawa mereka begitu lebar hingga mata mereka menyipit hilang. Itu adalah potret kemenangan. Mereka melangkah keluar, menutup rolling door besi dengan suara berisik yang menyenangkan. Di atas pintu itu, papan nama kayu sederhana bertuliskan, Butik Langf Alina, bergoyang pelan ditiup angin malam. Mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri trotoar, menyatu dengan ribuan orang biasa lainnya di Jakarta. Tidak ada yang tahu bahwa pasangan sederhana yang berjalan kaki itu pernah menolak dunia demi satu sama lain. Dan mereka tidak butuh dunia tahu. Karena bagi Elang dan Alina, surga bukanlah tempat yang dituju dengan mobil mewah. Surga adalah tempat dimanapun mereka berada, selama tangan mereka masih saling menggenggam, menjahit setiap sobekan takdir menjadi lembaran hari esok yang utuh. Seperti benang dan kain. Berbeda, namun saling menguatkan. Kusut di masa lalu, namun indah pada akhirnya. Selesai.